Wu Zizeng, yang berdiri di samping, tercengang. Ia tidak pernah menyangka, pemuda malang dari daerah pegunungan terpencil di matanya itu bisa begitu akrab dengan Direktur Biro Pendidikan. Memikirkan sikapnya sebelumnya, timbul rasa gelisah dalam hatinya. Chen Xuezhong tidak mendengar percakapan antara Zhao Chen dan Wu Zizeng. Setelah berbasa-basi sebentar, ia bertanya, "Kamu kenal Xiao Wu?" "Aku tidak kenal dia. Ini pertama kalinya kita bertemu," kata Zhao Chen sambil menggelengkan kepala. Chen Xuezhong terkejut lalu mengapa kalian makan bersama? Zhao Chen menjelaskan, "Adik perempuan saya, Zhao Ling, pindah ke SMP nomor 7. Hari ini, saya mengundang para guru untuk makan bersama agar mereka bisa berkenalan sebelumnya. Saya juga ingin meminta mereka membantu adik saya mengerjakan ujian untuk melihat mata pelajaran apa yang sulit baginya agar saya bisa membantunya mengejar ketertinggalan. Tidak perlu berbohong tentang hal-hal ini." Jadi Zhao Chen mengatakan yang sebenarnya. Begitu. Chen Xuezhong tiba-tiba tersadar dan berkata sambil tersenyum, "Kualitas pendidikan SMP nomor 7 sangat bagus. Kalau adikmu kuliah di sana, dia pasti bisa masuk universitas bagus di masa depan. Terima kasih atas kata-kata baik Anda." Setelah mengucapkan terima kasih, Zhao Chen bertanya, "Direktur Chen, apakah Anda juga datang untuk makan malam?" Chen Xuezhong berkata, "Lihat pertanyaanmu. Kalau kamu tidak datang ke Lakeside House, apalagi yang akan kamu datangi? Aku mengambil cuti hari ini dan mengajak keluargaku makan di sini, tapi aku lupa reservasi, jadi kami harus mengantre." Zhao Chen mengundang, "Jika Direktur Chen tidak keberatan, mengapa Anda tidak bergabung dengan kami di meja yang sama?" Mendengar ini, Wu Zizeng tak kuasa menahan diri untuk mencibir dalam hati. "Kau pikir Direktur Chen orang yang bisa kau undang sesuka hati? Lucu sekali. Mereka di sini untuk makan bersama. Kalau dia setuju, aku akan memenggal kepalaku dan menggunakannya sebagai pispot." Saat itu, Chen Xuezhong berkata dengan ekspresi gembira, "Apakah ini baik-baik saja? Tidakkah ini mengganggumu?" "Tidak, tidak." Suyang dan guru-guru lainnya dengan cepat melambaikan tangan mereka. "Kalau begitu, saya dengan hormat menerima tawaran Anda," jawab Chen Xuezhong, lalu berbalik dan keluar untuk memanggil istri dan putrinya. Zhao Chen kemudian memanggil pelayan dan meminta mereka menambahkan 3 kursi lagi. Wu Zizeng, yang berdiri di sampingnya, tampak sangat malu dan tidak nyaman. Dia tidak pernah menyangka bahwa Chen Xuezhong akan menerima undangan Zhao Chen. Hal ini mengejutkannya, dan ia tak kuasa menahan diri untuk bertanya-tanya apa latar belakang anak ini, mengapa Direktur Chen begitu antusias padanya, bahkan rela mengajak keluarganya makan malam bersamanya. Di saat yang sama, ia diam-diam bersyukur karena tidak mengucapkan kata-kata itu. Kalau tidak ia pasti akan malu. Padahal, hari ini, ia sudah beberapa kali merasa malu. Tak lama kemudian, Chen Xuezhong tiba bersama keluarganya. Setelah perkenalan singkat, rombongan itu pun duduk. Wu Zizeng merasa malu karena dia menemukan tidak ada tempat duduk yang disiapkan untuknya. Chen Xuezhong menoleh padanya dan bertanya, "Hei, kenapa Xiao Wu tidak duduk?" Wu Zi mengeluh dalam hati, "Aku bahkan tidak punya kursi. Bagaimana aku bisa duduk?" Namun ia memaksakan senyum dan bersiap meminta pelayan membawakannya kursi. Zhao Chen tiba-tiba angkat bicara, "Asisten Wu ada urusan dan tidak mau makan bersama kita." "Hei, Asisten Wu, kenapa kamu belum pergi? Mungkinkah kamu bertemu Direktur Chen dan ingin tinggal untuk menjilatnya?" Senyum Wu Zizeng langsung membeku. Jika kutukan di hati seseorang dapat membunuh, maka Zhao Chen pasti sudah mati berkali-kali sekarang. Perkataan Zhao Chen telah mengunci nasibnya, menghilangkan kemungkinan dia untuk tetap tinggal. Ia sangat marah, tetapi tak berani melampiaskannya. Ia hanya bisa menelan ludah dan memaksakan senyum, berkata, "Hehe, Zhao Chen cuma bercanda. Apa kau pikir aku orang seperti itu? Direktur Chen, aku ada urusan, jadi aku tak akan menemanimu lagi. Selamat makan dan minum, aku pamit dulu." Setelah mengatakan itu, ia berbalik dan menyelinap pergi. Ia menyimpan dendam terhadap Zhao Chen atas hal ini dan memutuskan bahwa sekembalinya, ia akan meminta seseorang untuk menyelidiki latar belakang Zhao Chen untuk mencari tahu apa yang terjadi padanya. Semenjak menjadi asisten kepala sekolah, dia tidak pernah merasa malu atau dipermalukan seperti ini, terutama di hadapan atasan dan bawahannya. Seorang pria sejati tidak akan meninggalkan dendam yang tak terbalaskan. "Zhao Chen, tunggu saja." Wu Zizeng mengumpat dalam hati. Tanpa dia sadari, Zhao Chen tidak menganggapnya serius sama sekali. Seorang kultivator di alam ki pendengaran tidak akan takut dengan balas dendam orang biasa sepertimu. Sungguh lucu. Kalau Wu Zizeng mengaku kalah dengan jujur, ya sudahlah. Tapi kalau berani balas dendam, dia sendiri yang rugi. Chen Xuezhong melirik sosok Wu Zizeng yang menjauh, lalu menoleh ke Zhao Chen dan bertanya, "Apakah kamu memiliki konflik dengannya?" Zhao Chen menjawab, "Itu bukan kontradiksi. Tapi apa yang dilakukannya membuatku merasa agak jijik." "Apa yang dia lakukan?" tanya Chen Xuezhong penasaran. Zhao Chen menceritakan apa yang baru saja terjadi, tanpa melebih-lebihkan atau menyembunyikan apapun. Setelah mendengar ini,
Wajah Chen Xuezong berubah menjadi hijau. Untungnya, saya bertemu Zhao Chen hari ini. Kalau orang lain, mereka pasti sudah patuh menyerahkan kursi mereka di bawah paksaan Wu Zizeng. Kalau ini sampai terbongkar, saya pasti akan dituduh menyalahgunakan kekuasaan. Wu Zizeng itu benar-benar keterlaluan, kata Chen Xuezong dengan marah. Dia bahkan lebih bertekad untuk menelepon kepala sekolah menengah pertama nomor 7 saat dia kembali dan menyarankan agar dia mempertimbangkan kembali pengangkatan Wu Zizeng. Sambil menunggu makanan dihidangkan, Chen Xuezong menarik Zhao Chen ke samping dan mulai membicarakan urusan serius. Zhao Chen, setelah semester baru dimulai, apakah menurutmu kamu bisa meluangkan waktu untuk memberikan pidato di hadapan para siswa SMP di kota ini? Kau ingin aku berpidato? Kenapa? Zhao Chen terkejut. Chen Xuezong berkata sambil tersenyum. Dalam konfrontasi medis Tiongkok-Jepang sebelum tahun baru Imlek, Anda sendirian mengalahkan banyak dokter kampo Jepang yang terkenal. Kisah ini telah menyebar ke seluruh negeri, dan banyak anak muda menjadikan Anda panutan. Oleh karena itu, kami ingin mengundang Anda untuk berpidato di berbagai sekolah menengah pertama di kota ini untuk membangkitkan semangat belajar dan patriotisme para siswa. Mendengar kata-kata Chen Xuezong, beberapa guru tiba-tiba tersadar dan berkata, pantas saja Zhao Chen tampak familiar. Dia bintang baru di bidang pengobatan tradisional Tiongkok yang mengalahkan tabib kampo Jepang. Sebelum tahun baru Imlek, berita TV melaporkan hal ini secara panjang lebar. Zhao Ling tanpa sadar membusungkan dadanya. Wajahnya penuh kebanggaan. Su yang berkata dengan penuh semangat, Zhao Chen, terima saja saran Direktur Chen. Perbuatan dan prestasimu menjadikanmu panutan yang sempurna bagi siswa SMP. Setelah mempertimbangkannya sejenak, Zhao Chen merasa bahwa hal ini tidak akan merugikannya, dan bahkan mungkin akan mendatangkan gelombang kekuatan pemujaan yang besar, yang akan meningkatkan kekuatannya. Maka, ia pun menyetujuinya. Mengenai waktu penyampaian pidato secara spesifik, akan kami bahas dan negosiasikan dengan pihak Biro Pendidikan setelah semester baru dimulai. Di tengah tawa dan percakapan, beberapa piring berisi hidangan dingin, yang disiapkan sendiri oleh Haoli, disajikan oleh pelayan. Ayo makan. Zhao Chen mendesak semua orang untuk mengambil sumpit mereka dan mulai makan. Ini pertama kalinya guru seperti Su yang makan di restoran Lakeside, dan mereka tidak punya ekspektasi tinggi terhadap tempat itu. Namun, setelah mencicipinya, mereka semua tercengang. Enak sekali. Salad ayam dingin ini sungguh luar biasa. Lembut, kaya rasa, dan memiliki rasa pedas dan sedikit manis. Rasanya seperti ingin menelan lidah. Salad jamur hitam dingin ini juga lezat. Renyah dan menyegarkan, dengan sedikit rasa asam yang benar-benar menggugah selera. Saya sudah makan banyak hidangan jamur hitam, tapi baru kali ini saya makan yang selezat ini. Semua hidangan dinginnya enak banget. Koki di sini memang hebat. Para guru berseru kaget sambil melahap makanan dengan panik, seolah-olah sedang bertempur. Tingkah laku yang tak terkendali ini membuat Chen Xuezong mengerutkan kening, tetapi ia tak berani mengkritik mereka. Ia hanya berkata, makanan di sini memang sangat lezat. Tapi dia bingung makanan di restoran tepi danau memang lezat. Tapi apa harus aneh ini? Rasanya seperti mereka belum pernah makan ini sebelumnya. Saat itu, istrinya juga mengambil sepotong ayam dingin dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Setelah beberapa detik terdiam karena tertegun, ia segera melahap potongan ayam itu dan berseru, enak. Ayam dingin ini benar-benar lezat. Aneh, kita pernah makan ayam dingin di sini sebelumnya, tapi rasanya belum pernah selezat ini. Chen Xuezong terkejut dengan reaksi istrinya, kenapa istriku bertingkah gila seperti mereka? Seharusnya ini tidak terjadi. Dipenuhi keraguan, ia mengambil sepotong ayam dingin dengan sumpitnya dan memasukkannya ke dalam mulut, langsung merasakan rasa yang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Rasanya sangat segar dan lezat. Akibatnya, Chen Xuezong tak pelak lagi bergabung dalam barisan pasukan perampas sayur. Sambil makan, ia bertanya dengan rasa ingin tahu, kenapa masakan hari ini begitu lezat? Aku sudah pernah ke sini beberapa kali, dan meskipun makanan di sana lebih enak daripada tempat lain, rasanya tidak ada apa-apanya dibandingkan hari ini. Mungkinkah? Tiba-tiba, sebuah pikiran terlintas di benak Chen Xuezong. Saat itu, beberapa pelayan membawakan hidangan panas. Mendengar pertanyaan Chen Xuezong, mereka menjelaskan sambil tersenyum, hidangan ini disiapkan sendiri oleh bos kami. Jadi tentu saja rasanya luar biasa. Kecurigaannya terbukti, tetapi Chen Xuezong terkejut dan mulutnya ternganga apa? Masakan ini dimasak sendiri oleh bosmu? Tapi bukankah dia jarang memasak? Pelayan itu menjawab, tentu saja, orang biasa tidak bisa meminta bos kami memasak untuk mereka. Tetapi Tuan Zhao berbeda. Dia teman baik bos kami. Setiap kali dia datang ke restoran Lakeside, bos kami sendiri yang memasak untuknya. Chen Xuezong melirik Zhao Chen, lalu ke hidangan di atas meja. Setelah beberapa lama, akhirnya ia berkata, sepertinya lain kali kita makan di restoran Lakeside, kita harus mengajak Zhao Chen. Guru Suyang dan yang lainnya mengangguk serempak. Semuanya setuju dengan pernyataan ini. Setelah berkomentar, Chen Xuezong terdiam dan fokus makannya tidak punya pilihan lain.
Selain Zhao Chen dan Zhao Ling, semua orang di meja itu kelaparan. Jika ia tidak cepat makan, ia hanya akan makan beberapa suap saja. Hidangan itu disantap dengan sangat cepat. Hampir setiap hidangan langsung ludes dalam sekejap begitu disajikan. Aroma hidangan tercium di udara, membuat pengunjung lain di restoran prefabrikasi itu merasa seperti digaruk-garuk ribuan anak kucing. Mereka juga ingin menyantap hidangan lezat ini. Tetapi ketika bertanya kepada pelayan, mereka mengetahui bahwa semua hidangan ini disiapkan oleh pemilik restoran Lakeside dan tidak dijual untuk umum. Akhirnya, mereka mengurungkan niat mereka dan menatap Zhao Chen dan yang lainnya dengan tatapan iri. Ia bertanya-tanya dalam hati, siapakah orang-orang ini? Bagaimana mungkin pemilik restoran Lakeside yang misterius itu secara pribadi menyiapkan makanan lezat untuk mereka? Setelah semua hidangan selesai, semua orang bersendawa puas dan menepuk-nepuk perut mereka dengan puas. Barulah mereka menyadari orang-orang di sekitar mereka menatap mereka dengan tatapan marah. Ada apa? Su Yang dan guru-guru lainnya baru pertama kali berkunjung dan tidak menyadari situasi tersebut. Mereka bingung melihat tatapan marah dari kerumunan. Chen Xuezhong tahu apa yang membuat orang-orang di sekitarnya marah. Hidangan lezat yang disiapkan oleh Bos Hao sendiri begitu menggoda untuk dilihat dan dicium. Tetapi mereka tidak bisa memakannya sungguh siksaan. Fakta bahwa orang-orang di sekitar mereka tidak terburu-buru dan memukuli mereka saat mereka makan saja sudah merupakan bentuk pengendalian diri yang luar biasa. Ayo cepat pergi, saran Chen Xuezhong. Guru Su Yang dan yang lainnya mengangguk setuju. Juga karena mereka ketakutan. Zhao Chen tidak punya pilihan selain menuruti opini publik dan bangkit untuk pergi bersama mereka. Keluar dari restoran prefabrikasi, Chen Xuezhong menghela napas panjang, melirik pengunjung lain, dan merasakan kepuasan aneh, seolah-olah dia telah pamar lalu kabur. Tetapi yang lebih mengejutkan dan membuatnya gembira adalah, berkat Zhao Chen, dia bisa menikmati hidangan lezat yang disiapkan sendiri oleh Bos Hao. Ini adalah sesuatu yang dapat dibanggakannya selama sisa hidupnya. Chen Xuezhong berkata sambil tersenyum, Zhao Chen, terima kasih banyak telah menunjukkan kepada kami keterampilan memasak Bos Hao yang luar biasa hari ini. Guru Su Yang dan yang lainnya menyadari betapa berharganya memiliki makanan yang disiapkan oleh Hao Li sendiri, dan mereka semua berterima kasih kepada Zhao Chen. Namun di saat yang sama, ada juga yang mengeluh sayang sekali kemungkinan untuk bisa menyantap masakan Tuan Hao lagi mungkin sangat kecil. Zhao Chen berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa. Kalau kamu mau makan di sini lagi, telepon saja aku, nanti aku antar. Semua orang telah menunggunya mengucapkan kata-kata itu, dan mereka semua ikut menimpali. Sangat bagus. Kalau begitu, sudah diputuskan. Aku sungguh-sungguh bersungguh-sungguh. Tepat saat Zhao Chen hendak berbicara, ia tiba-tiba mendengar beberapa seruan dari dalam ruang makan prefabrikasi. Disertai teriakan panik istriku, ada apa? Jangan menakut-nakuti aku. Segera setelah itu, lebih banyak orang mulai membahasnya dengan lantang. Dia memegangi perutnya dan menjerit kesakitan. Mungkinkah itu keracunan makanan? Dia bahkan muntah. Mungkinkah ada yang salah dengan makanan di restoran tepi danau? Apakah kita juga akan diracuni? Selama beberapa saat, kepanikan mencengkeram restoran prefabrikasi itu. Orang-orang berteriak meminta penjelasan dari Lakeside Family Restaurant. Keracunan makanan? Zhao Chen mengerutkan kening, merasa ada yang aneh dalam masalah ini. Bahan-bahan di restoran tepi danau semuanya dipilih dengan cermat dan diperiksa dengan ketat oleh Hao Li. Sebagai praktisi seni kuliner Dingxi, ia dapat dengan mudah mengetahui apakah bahan-bahannya telah rusak. Secara logika, keracunan makanan seharusnya tidak terjadi di sini. Jadi apa sebenarnya yang terjadi dengan orang-orang di dalam restoran prefabrikasi? Melihat keributan di dalam semakin parah, Zhao Chen berkata, Ling Er, kamu tetap di luar bersama para guru dan tunggu aku. Aku akan masuk dan melihat apa yang terjadi. Baiklah, Zhao Ling mengangguk sebagai jawaban. Guru Chen Xuezhong dan Su Yang, yang tahu betapa mampunya dia, berkata satu demi satu, menyelamatkan nyawa adalah prioritas, Anda harus pergi cepat. Zhao Chen mengangguk, tidak membuang waktu lagi, kembali ke restoran prefabrikasi, dan melangkah menuju lokasi kecelakaan. Area tempat kejadian sudah dikepung oleh kerumunan penonton yang berlapis-lapis. Tak punya pilihan lain, Zhao Chen hanya bisa berteriak, permisi, tolong beri jalan. Saya seorang dokter, izinkan saya masuk untuk memeriksa pasien. Sambil menerobos kerumunan dengan paksa. Kebanyakan orang, setelah mendengar bahwa ia seorang dokter, langsung memberi jalan kepadanya. Beberapa orang yang hanya tertarik menonton dan menolak minggir, disingkirkan oleh Zhao Chen. Ketika ia berjalan memasuki kerumunan, ia melihat seorang perempuan yang tampaknya berusia akhir 20-an, memegangi perutnya yang sakit. Ada genangan muntahan di tanah di sebelahnya, yang pasti baru saja dimuntahkannya. Berdiri di samping wanita itu adalah seorang pria berusia 30-an, yang tampaknya adalah suaminya, dengan cemas menghubungi nomor darurat di teleponnya. Saya seorang dokter. Bisakah Anda memberitahu saya bagian tubuh mana yang Anda rasa tidak enak? Zhao Chen melangkah maju, bertanya sambil mengaktifkan teknik observasi Qi dan diskriminasi Qi sejati.
sambil meletakkan tangannya di pergelangan tangan wanita itu untuk memeriksa denyut nadinya. Wanita itu kesakitan hingga tak bisa menjawab pertanyaan. Jadi setelah pria itu selesai memanggil ambulans, ia berbicara mewakili wanita itu, istri saya sedang makan ketika tiba-tiba ia mengeluh perutnya kembung dan nyeri. Ia meringkuk kesakitan, bermandikan keringat dingin. Apakah Anda seorang dokter? Tolong bantu saya memikirkan cara untuk menyelamatkan istri saya. Zhao Chen mengangguk, tetapi sebelum dia bisa menjawab, dia mendengar keributan dari sekelilingnya. Pasti ada yang salah dengan makanan yang kita makan. Sakit perut dan muntah-muntah, aneh kalau bukan keracunan makanan. Aku tidak percaya restoran Lakeside menggunakan bahan-bahan di bawah standar dalam masakan mereka. Ini jelas-jelas mengabaikan nyawa manusia. Kita harus menemui manajer mereka hari ini dan menuntut penjelasan. Zhao Chen mengangkat alisnya. Orang lain mungkin tidak menyadari apapun, tetapi ia langsung menyadari nada provokatif yang kuat dan disengaja dalam teriakan mereka. Jelas, orang-orang ini tidak berbicara dari hati, melainkan menyembunyikan suatu motif tersembunyi. Zhao Chen tidak berbalik, melainkan melirik mereka dari sudut matanya dan mengingat ciri-ciri wajah mereka. Para tamu yang makan di restoran sementara, termasuk suami perempuan yang sakit itu, semuanya percaya pada teori keracunan makanan dan mengira bahan-bahan di restoran Lakeside lah penyebabnya. Mereka tidak hanya berteriak meminta penjelasan dan kompensasi dari restoran Lakeside, tetapi beberapa juga memukul dan memaki para pelayan. Melihat keadaan mungkin akan menjadi tidak terkendali, Zhao Chen tiba-tiba berteriak, "Diam, kalian semua!" Teriakan itu, bagaikan suara guntur, meledak di telinga semua orang, seketika membungkam mereka dan membuat restoran prefabrikasi yang tadinya berisik itu tiba-tiba menjadi sunyi. Semua mata tertuju padanya. Pada saat ini, Zhao Chen juga membuat diagnosis pasien memang jatuh sakit karena ia makan makanan yang salah. Tetapi ini tidak ada hubungannya dengan kualitas hidangan di restoran Lakeside. Bagaimana apanya? Orang-orang cukup terkejut, dan beberapa orang yang telah mengadukan keadaan kembali berbicara dan berteriak. Saya ingat sekarang, pelayan itu mengatakan sebelumnya bahwa Anda adalah teman baik bos mereka, jadi Anda pasti membela mereka dan mencoba memutarbalikkan kebenaran. Kamu sudah mengakui kalau kamu sakit karena makan makanan yang salah, jadi kenapa kamu bilang itu tidak ada hubungannya dengan makanan di restoran Lakeside? Apa kamu pikir dia sakit karena makan sesuatu yang tidak bersih di luar? Dan bagaimana kamu bisa memastikan kalau makanan yang dia makan di luar menyebabkan keracunan? Hanya karena kamu bertanya beberapa hal dan memeriksa denyut nadinya? Pantas saja orang bilang pengobatan tradisional Tiongkok itu palsu. Itu benar. Kau mengaku dokter? Kau sama sekali tidak punya etika medis. Dan restoran Lakeside ini tidak hanya meracuni kami para konsumen dengan bahan-bahan di bawah standar. Tetapi setelah kejadian itu, mereka bahkan tidak bekerja sama secara aktif dalam menanganinya. Malah, mereka mendatangkan penipu untuk mengelak tanggung jawab. Dengan sikap seperti ini, bagaimana mereka bisa berbisnis? Lebih baik mereka tutup saja. Mendengar kata-kata orang-orang ini, Zhao Chen semakin yakin bahwa mereka ada di sana untuk membuat masalah dan menciptakan kekacauan. Kalau tidak, mereka tidak akan begitu terarah dalam perkataan mereka. Dan mereka tidak akan terus-menerus menyebut desa di tepi danau seolah-olah mereka takut orang lain tidak tahu nama tempat itu. Setelah mengamati orang-orang ini selama beberapa saat, Zhao Chen membuat penemuan baru. Beberapa dari mereka diam-diam merekam dengan kamera mini. Orang-orang ini pasti punya niat jahat. Mereka datang dengan persiapan. Namun, dilihat dari perilaku perempuan sakit dan suaminya, mereka kemungkinan besar bukan bagian dari kelompok ini. Kemungkinan besar kelompok ini telah mempersiapkan beberapa metode. Tetapi sebelum mereka sempat menggunakannya, insiden ini terjadi, sehingga mereka memanfaatkan kesempatan untuk membuat masalah. Kalau masalah ini tidak ditangani dengan baik dan dicatat serta disebarkan oleh orang-orang ini, reputasi Lakeside Family pasti akan sangat terpengaruh. Namun, prioritas sekarang adalah merawat pasien. Soal orang-orang jahat ini, kita bisa menanganinya setelah pasien sembuh. Ngomong-ngomong, dengan teknik pelacakan ini, Zhao Chen tidak khawatir mereka akan kabur. Akan tetapi, suami wanita yang sakit itu mempercayai perkataan orang-orang tersebut, mencurigai Zhao Chen bersekongkol dengan keluarga Lakeside, tidak mempercayainya, dan bahkan menolak membiarkannya merawat istrinya. Zhao Chen menjelaskan, saya tidak menyangkal bahwa saya memang berteman baik dengan pemilik restoran Lakeside. Tapi saya tidak pernah berniat membantu restoran Lakeside membersihkan lantai. Wanita ini mengalami sakit perut, kembung, dan muntah karena ia makan kesemek sebelum makan, lalu makan kepiting. Semua orang melihat ke meja makan, di mana memang ada sepiring kepiting. Daging dan telur kepiting telah dimakan, hanya menyisakan beberapa cangkang yang menumpuk di buih. Mereka tak kuasa menahan diri untuk bertanya-tanya bagaimana Zhao Chen tahu wanita sakit itu telah makan kesemek sebelum datang. Dan bagaimana mungkin makan kesemek dan kepiting bisa menyebabkan keracunan makanan? Rasanya terlalu mengada-ada. Apakah ia hanya mengarang cerita? Suami wanita itu juga terkejut, tetapi sedetik kemudian, dia bertanya dengan heran. Bagaimana kamu tahu bahwa istriku makan buah kesemek sebelum datang untuk makan? Hah? Semua orang terkejut. Astaga, benarkah?
Dia benar-benar makan kesemek? Bagaimana anak ini tahu wanita ini makan kesemek? Apa dia punya penglihatan sinareks? Mungkinkah mereka sedang mengadakan pertunjukan untuk kita? Kerumunan itu berdiskusi di antara mereka sendiri. Semuanya merasa sulit mempercayainya. Zhao Chen menunjuk muntahan wanita sakit itu dan berkata, "Coba kalian lihat sendiri. Ada bubur kesemek yang belum tercerna di sini." Suami wanita yang sakit itu berkata, "Istri saya sangat suka makan kesemek. Dia memakannya dalam perjalanan ke restoran La Queside." Orang-orang mengalihkan perhatian mereka ke muntahan itu, dan benar saja, mereka melihat daging kesemek berwarna oranye di dalamnya. Mereka yang mempertanyakan situasi beberapa saat sebelumnya langsung terdiam. Mereka yang mencurigai Zhao Chen bersekongkol dengan pasien dan keluarganya untuk membuat keributan merasakan sakit yang membara di wajah mereka. Sensasi ditampar muka dalam sekejap sungguh tidak mengenakan. Beberapa orang merasa malu dan mengeluh, anak ini aneh sekali. Dia bahkan meneliti muntahan. Apa dia tidak merasa jijik? Kata-kata itu baru saja keluar dari mulutnya ketika seseorang di sebelahnya dengan kejam membantahnya, "Jangan bicara omong kosong kalau kau tidak mengerti." Mengidentifikasi muntahan adalah metode diagnosis penyakit. Menjijikan? Justru karena dokter menahan rasa jijik itulah mereka bisa menyelamatkan pasien dari cengkeraman penyakit. Pernyataan ini mendapat persetujuan dan persetujuan luas. Orang yang berkomentar itu langsung merasa sangat malu, merasa seperti ditampar mukanya oleh sekelompok besar orang. Diliputi rasa malu, ia berharap bisa lenyap di telan bumi. Beberapa orang yang mempunyai motif tersembunyi, melihat hal-hal tidak berkembang seperti yang mereka harapkan, buru-buru melompat keluar lagi untuk mengacaukan keadaan. Memangnya kenapa kalau dia makan kesemek? Apa kesemek benar-benar bisa meracuni seseorang? Pasti ada yang salah dengan bahan-bahan di restoran tepi danau itu. Aku belum pernah dengar makan kesemek bisa menyebabkan keracunan sebelumnya. Benar sekali. Restoran La Queside harus memberi kami, para konsumen, penjelasan yang memuaskan hari ini. Melakukan sesuatu yang begitu terang-terangan mengabaikan nyawa manusia sungguh merupakan lambang seorang pengusaha yang kejam. Telepon polisi. Biarkan mereka datang dan merobohkan toko gelap ini. Tepat ketika orang-orang ini sedang ribut, Hao Li tiba setelah mendengar keributan itu. Ia menerobos kerumunan, melihat situasi, dan mengerutkan kening sambil bertanya, "Saudara Zhao, ada apa?" Ketika orang-orang berniat jahat itu melihat Hao Li muncul, mereka malah semakin marah. "Apalagi? Restoranmu yang mencurigakan itu menjual makanan beracun, orang-orangnya sudah diracuni. Makan di restoran lain mungkin hanya akan menghabiskan uangmu, tapi di sini, hukumannya berat." Sambil berteriak, mereka mengarahkan kamera mini ke Hao Li dan menghasut pengunjung restoran yang tidak menaruh curiga di sekitar mereka, mencoba untuk meningkatkan situasi. Ada apa dengan orang-orang ini? Hao Li juga bukan orang biasa, dan dia langsung merasakan ada yang tidak beres dengan mereka. Zhao Chen berbisik, "Apakah kamu menyinggung seseorang baru-baru ini? Mereka sudah membuat keributan sejak awal, dan mereka bahkan diam-diam merekam dengan kamera mini. Mereka jelas-jelas sudah siap dan ingin mencari masalah denganmu." "Saya telah menyinggung banyak orang," kata Hao Li. "Sejak La Queside Residence saya dibuka, banyak restoran di dalam dan di luar taman lahan basah telah kehilangan bisnis. Para pemilik itu pasti membenci saya sampai mati." Zhao Chen mengerti sepertinya orang-orang ini sebagian besar dikirim oleh pesaingmu. Seperti kata pepatah, menghalangi jalan seseorang menuju kekayaan itu seperti membunuh orang tuanya. Dalam dunia bisnis, bukan hal yang aneh bagi orang untuk menggunakan trik dan siasat licik ketika mereka tidak dapat bersaing satu sama lain dalam hal keterampilan. Mereka berani datang ke sini untuk mencemarkan nama baikku dan membuat masalah. Mereka benar-benar tidak tahu apa yang baik untuk mereka. Hao Li melirik orang-orang yang membuat masalah, mengingat wajah mereka, dan akan menyelesaikan masalah dengan mereka nanti. Tugas yang paling mendesak adalah menyelamatkan nyawa. Meskipun Hao Li seorang kultivator, ia tidak tahu apa-apa tentang pengobatan. Melihat wajah pucat dan ekspresi kesakitan pasien perempuan itu, ia tak kuasa menahan rasa khawatir. Satu-satunya hal yang membuatnya merasa beruntung adalah keberadaan Zhao Chen di sini. Hao Li buru-buru bertanya, "Saudara Zhao, apa yang sebenarnya terjadi pada wanita ini? Apakah benar-benar keracunan makanan? Saya baru saja mendengar Anda mengatakan bahwa penyakitnya berhubungan dengan makan kesemek. Bagaimana kesemek bisa menyebabkan keracunan?" Orang-orang menajamkan telinganya, ingin tahu mengenai masalah itu. Zhao Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Wanita ini tidak mengalami keracunan makanan, melainkan gangguan pencernaan yang telah menyumbat jiao tengah dan merusaki limpa dan lambung, yang menyebabkan perut kembung, nyeri perut, dan gejala-gejala seperti mual dan muntah." "Gangguan pencernaan?" Suami wanita itu terkejut dan bertanya, "Tapi istri saya tidak makan banyak." Zhao Chen menjelaskan, makan banyak tidak selalu menyebabkan gangguan pencernaan. Daging kepiting kaya akan protein, sementara kesemek mengandung banyak asam tanat. Ketika protein bersentuhan dengan asam tanat, protein tersebut menggumpal menjadi gumpalan keras yang sulit dicerna, sehingga menyebabkan gangguan pencernaan. Selain itu, kesemek dan daging kepiting merupakan makanan dingin,
dan memakannya bersamaan juga dapat menyebabkan gejala seperti sakit perut dan masuk angin. Suami wanita itu mengerutkan kening dan berkata, tapi ini tetap saja terasa aneh. Istri saya dulu selalu makan kesemek dan kepiting bersamaan, tapi dia belum pernah mengalami serangan seperti ini sebelumnya. Zhao Chen menjawab, istri Anda tidak pernah sakit sebelumnya karena kondisinya saat itu baik, lambungnya kuat, mampu mencerna makanan, dan tidak terpengaruh oleh makanan dingin. Ibaratnya, ketika suhu turun tiba-tiba, tidak semua orang akan masuk angin. Mengapa? Itu hanya karena perbedaan kondisi fisik. Zhao Chen kemudian bertanya, apakah istri Anda baru-baru ini kehilangan nafsu makan dan tanpa lesu? Hah? Kok kamu tahu? Tanya suami wanita sakit itu heran. Amati raut wajah, dengarkan suara, dan rasakan denyut nadi. Jawaban Zhao Chen sekali lagi memancarkan aura arogansi yang tampaknya tak terpahami. Suami wanita yang sakit itu menyalahkan dirinya sendiri, berkata, jadi, istri saya jatuh sakit hari ini karena kesehatannya yang memburuk akhir-akhir ini? Ini salah saya. Saya perhatikan dia kurang nafsu makan akhir-akhir ini, jadi saya pikir saya akan mengajaknya ke restoran Lakeside untuk makan enak, tapi saya tidak pernah menyangka dia akan menderita seperti ini. Kalau saya tahu akan begini, seharusnya saya tidak membiarkannya makan kesemek, atau seharusnya saya tidak memesan kepiting itu. Dia sekarang mempercayai diagnosis Zhao Chen. Lagi pula, penjelasan Zhao Chen jelas dan masuk akal, dan tidak tampak seperti rekayasa. Setelah mendapatkan persetujuannya, Zhao Chen menggunakan ibu jarinya untuk menekan dan memijat titik-titik akupuntur seperti Susan Li dan Zhongwan di tubuh wanita yang sakit itu. Pada saat yang sama, ia memberitahu Hao Li apakah Anda punya akar costus, Amomum filosum, dan kulit jeruk keprok kering di sini? Rebus semuanya dalam air dan kirimkan ke sini untuk diminum wanita ini. Hao Li mengangguk setuju dan segera pergi untuk melakukannya sendiri. Tak lama kemudian, ia membawakan obat yang telah disiapkan dan memberikannya kepada wanita yang sakit itu. Obat herbal, dipadukan dengan pijatan Zhao Chen, langsung memberikan kelegaan signifikan terhadap kondisi wanita yang sakit itu. Terima kasih banyak. Suami wanita yang sakit itu menggenggam tangan Zhao Chen erat-erat, mengucapkan terima kasih berulang kali, dan juga meminta maaf atas keraguannya sebelumnya terhadap Zhao Chen. Zhao Chen melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu berterima kasih, saya seorang dokter, ini yang harus saya lakukan. Lalu ia mengganti topik, oh ya, saya hampir lupa mengucapkan selamat. Selamat untukku? Suami wanita yang sakit itu tampak bingung selamat untuk apa? Zhao Chen tersenyum dan berkata, kau tidak tahu? Istrimu sedang hamil. Hah? Seru suami wanita itu kaget. Sayang, kamu hamil? Kenapa kamu tidak bilang? Wanita yang sakit itu tampak terkejut saya hamil? Zhao Chen terdiam. Pasangan ini sungguh ceroboh. Hal ini benar-benar membuktikan pepatah burung yang sejenis akan berkumpul bersama. Dia menjawab, saat saya memeriksa denyut nadi Anda tadi, saya melihat tanda-tanda kehamilan dengan jelas. Saya perkirakan Anda sedang hamil sekitar 2 bulan. Wanita itu, yang terlambat menyadari kesalahannya, berkata, pantas saja saya tidak menstruasi bulan lalu. Saya pikir itu karena stres di tempat kerja akhir-akhir ini, yang menyebabkan menstruasi saya tidak teratur. Apa aku benar-benar akan jadi ayah? Haha, hebat. Aku akan jadi ayah. Suaminya awalnya gembira, lalu menyalahkan dirinya sendiri dan berkata, jadi, sayang, kurang nafsu makan dan kurang energi akhir-akhir ini karena hamil? Ini semua salahku. Aku bahkan tidak memikirkan kehamilan saat melihatmu sedang tidak enak badan. Sekarang, bukan hanya Zhao Chen, tetapi juga pengunjung lain di sekitar mereka merasa bahwa pasangan itu benar-benar ceroboh. Seseorang langsung berkata, kalian terlalu ceroboh. Kalian tahu bahwa kehamilan dini adalah masa paling rentan keguguran. Untungnya, dokter muda ini menemukan kehamilan itu hari ini. Kalau tidak, jika kalian bertindak gegabah tanpa menyadarinya, bukankah itu berbahaya? Kalian seharusnya berterima kasih kepada dokter muda ini dengan semestinya. Terima kasih, terima kasih. Wanita yang sakit itu dan suaminya mengangguk berulang kali. Lalu menarik Zhao Chen ke samping untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka sekali lagi. Wanita itu, yang masih agak khawatir, bertanya, dokter, apakah gangguan pencernaan saya hari ini akan memengaruhi janin? Jangan khawatir, itu tidak akan berpengaruh apapun, tapi kamu harus berhati-hati dengan pola makanmu mulai sekarang. Dan pastikan kamu tidak makan makanan yang tidak cocok. Kata-kata Zhao Chen menenangkan wanita yang sakit itu, yang mengangguk cepat dan menjawab, ya, saya mengerti. Saya akan lebih berhati-hati di masa depan. Suaminya berkata lembut, sayang, mulai hari ini, aku akan memasak untukmu sendiri. Aku janji akan memastikan kamu sembuh. Adegan ini membuat para jomblo di antara kerumunan meneteskan air mata sial, dibombardir dengan pada seperti ini sungguh tidak adil. Banyak orang yang kagum dengan keterampilan medis Zhao Chen. Dokter muda ini luar biasa. Dia bahkan bisa mendiagnosis kehamilan. Dia sangat ahli dalam menyembuhkan. Wanita itu meringkuk kesakitan, tampak sangat menakutkan.
Tapi dia hanya menggosoknya beberapa kali, memberinya semangkuk sup obat, dan dia pun sembuh. Efeknya sangat bagus dan cepat, sungguh luar biasa. Tiba-tiba, seseorang mengamati Zhao Chen dari atas ke bawah dan berkata, "Tidakkah kalian merasa dokter muda ini terlihat familiar?" Kalimat ini langsung mendapat sambutan positif dari banyak orang. Mereka tampak agak familiar. Aku juga berpikir begitu, tapi aku terlalu malu untuk mengatakannya. Kupikir aku hanya berhayal. Hei, kebetulan sekali, kalian juga merasa dia terlihat familiar? Ada apa? Apa dia selebritas? Seseorang teringat berita yang pernah mereka lihat dan berseru kaget. Saya ingat sekarang. Dia Zhao Chen, orang yang sendirian menggagalkan tantangan pengobatan Kampo Jepang dan membela martabat pengobatan tradisional Tiongkok. Beberapa orang masih belum bisa mengingat siapa Zhao Chen. Zhao Chen? Nama itu terdengar familiar. Namun seseorang langsung berkata, apakah Anda lupa? Beberapa hari sebelum Tahun Baru Imlek, stasiun TV Provinsi Sichuan menayangkan fitur khusus di program berita pukul 8 malam, melaporkan kemenangannya atas seorang dokter Kampo Jepang yang terkenal dalam kompetisi keterampilan medis. Setelah diingatkan, pria itu mengenang, saya ingat sekarang, itu benar-benar terjadi. Saya ingat setelah kompetisi keterampilan medis, banyak dokter Kampo Jepang yang terkenal masih enggan mengakui kekalahan dan menghalanginya untuk mengajukan tantangan. Dia langsung berkata, jangan repot-repot menantang saya lagi. Nanti, saya akan pergi ke Jepang dan menantang mereka satu persatu. Siapapun yang tidak yakin akan saya kalahkan. Adegan itu sungguh seru. Setelah mengenali Zhao Chen, para pengunjung restoran langsung menjadi bersemangat. Tahukah Anda, setelah mengalahkan tabib pengobatan tradisional Tiongkok Jepang sebelum Tahun Baru, Zhao Chen telah menjadi tabib ajaib di mata orang-orang biasa. Sekarang kita cukup beruntung telah bertemu tabib ajaib. Bukankah sayang sekali jika kita tidak memintanya untuk memeriksa kita? Maka para pengunjung restoran mengerumuni Zhao Chen, sambil berdebat dan mengobrol dengan penuh semangat. Dokter Zhao, bisakah Anda memeriksa penyakit saya juga? Akhir-akhir ini saya merasa pusing dan lemas. Saya menderita gastritis kronis selama lebih dari 10 tahun. Apakah ada harapan untuk sembuh? Dokter Zhao, meskipun saya merasa sangat sehat, mohon periksakan diri dan lihat apakah saya memiliki penyakit tersembunyi. Dibandingkan dengan kegembiraan para pengunjung restoran, segelintir kurang ajar dengan niat buruk merasa sangat frustrasi dan kesal. Segala sesuatunya telah menyimpang sepenuhnya dari arah yang diharapkan, membuat mereka tidak berdaya. Kelompok itu berkumpul bersama dan berdiskusi dengan suara pelan. Bos, apa yang harus kita lakukan? Apalagi yang bisa kita lakukan? Kita hanya bisa mundur sekarang dan kembali dalam beberapa hari. Awalnya kami pikir kami bisa memanfaatkan situasi ini dan menghajar habis-habisan penduduk Danau Hitam. Tapi tiba-tiba, Cheng Yaojin muncul entah dari mana dan menghancurkan rencana kami. Anak itu benar-benar keji. Bagaimana kalau kita hentikan dia di jalan nanti dan hajar dia sampai babak belur, lalu lihat apa dia berani bertindak seperti pahlawan lagi. Orang-orang ini benar-benar bodoh dan tak kenal takut. Mereka sebenarnya ingin menghentikan Zhao Chen untuk membalas dendam. Apa artinya menjadi semut yang mencoba mengguncang pohon? Ini dia. Ketua kelompok berkata dengan suara berat, ayo kita manfaatkan kekacauan ini dan cepat pergi. Sekembalinya, kita akan mengedit video yang kita rekam hari ini, hanya menyisakan bagian di mana wanita itu kejang, lalu mengunggahnya ke internet. Kita juga akan menyewa sekelompok troll daring untuk menggembar-gemborkannya. Aku tidak percaya hal seperti ini. Di mana? Ada bukti video, tidak bisa menipu orang. Bahkan jika keluarga Lakeside akhirnya menemukan saksi, kita bisa membuat para troll menuduh mereka melakukan pembersihan nama baik. Ide bagus. Seperti yang diharapkan dari bos, dia sungguh hebat. Para anteknya segera mulai menyanjungnya. Sementara pada saat yang sama mencoba menyelinap pergi dalam kekacauan itu. Zhao Chen memperhatikan hal ini dan mengangkat sebelah alisnya, berniat menghentikan mereka. Tetapi Hao Li menghentikannya saat itu juga biarkan mereka pergi. Zhao Chen sedikit terkejut. Tetapi kemudian dia mengerti bahwa Hao Li berencana untuk mengikuti kelompok orang ini untuk mencari tahu siapa yang berada di balik semua ini. Karena Hao Li sudah mempunyai rencana, dia tidak ingin ikut campur dan membiarkan Hao Li mengurusnya sendiri. Hao Li keluar dari kerumunan dan mengikuti tanpa bersuara di belakang orang-orang itu. Bagi seorang kultivator di alam ki pendengaran, melacak orang biasa sangatlah mudah. Bahkan jika orang-orang ini tidak mempelajari teknik pelacakan balik, mereka tidak akan mampu mendeteksi jejak Hao Li. Hao Li pergi. Tetapi Zhao Chen tidak bisa pergi karena para pengunjung restoran di sekitarnya terlalu antusias. Karena tidak ada pilihan lain, Zhao Chen harus menuruti opini publik dan memulai klinik gratis di sini untuk membantu mereka mengatasi penyakit mereka. Untungnya, pengalaman ini tidak hanya mengasah keterampilan klinisnya tetapi juga memberinya gelombang energi positif, sehingga usahanya tidak sia-sia. Namun, ia juga khawatir karena adik perempuannya dan beberapa gurunya sedang menunggu di luar restoran sementara. Sebelum membantu para pengunjung dengan kebutuhan medis mereka, ia memanggil manajer lobi dan memintanya untuk memanggilkan mobil untuk menjemput para guru. Manajer lobi, tentu saja, tidak menolak instruksi Zhao Chen.
Ia segera keluar dari restoran prefabrikasi, menemui Zhao Ling dan para guru, lalu berkata dengan sopan, "Guru-guru, saya mohon maaf, Tuan Zhao sedang dikerumuni pengunjung dan saya khawatir beliau tidak akan bisa pergi untuk sementara waktu. Beliau meminta saya untuk mengantar Anda ke sana. Mohon tunggu sebentar, saya akan menyiapkan mobil." Meskipun para guru berdiri di pintu masuk ruang makan sementara, mereka memiliki pandangan yang jelas tentang bagaimana keseluruhan kejadian akan berlangsung. Di mata mereka, kemampuan Zhao Chen untuk tetap tenang dan membuat diagnosis yang cepat dan akurat di tengah keraguan kelompok tersebut merupakan bukti keterampilan medis dan ketenangannya yang luar biasa. Persetujuannya untuk memberikan perawatan medis gratis ketika diminta oleh pengunjung semakin menunjukkan kebaikan hati dan welas asihnya yang mengagumkan sebagai seorang penyembuh. Oleh karena itu, mereka tidak hanya tidak menyalahkan Zhao Chen karena bersikap tidak sopan, tetapi juga mengaguminya. Para guru berkumpul dan membahasnya sebentar. Su Yang lalu berkata, "Tidak perlu repot-repot. Kami tidak terburu-buru untuk pergi, jadi kami akan menunggu di sini saja. Oh, ngomong-ngomong, bolehkah kami meminjam pena dan kertasmu? Waktunya tepat, kita bisa memanfaatkan waktu ini untuk menguji kemajuan belajar Zhao Ling." "Tidak masalah, saya akan segera meminta seseorang membawakan pulpen dan kertas." Manajer lobi langsung setuju, berbalik dan memberikan beberapa instruksi kepada pelayan di sebelahnya. Lalu berkata, "Jika Anda sedang menunggu Tuan Zhao, mohon jangan menunggu di sini. Di sini berangin. Bagaimana kalau Anda ikut saya ke ruang staf di sebelah dan duduk sebentar? Baiklah, kalau begitu kami akan mengurusmu." Kali ini, para guru tidak menolak kebaikan hati manajer lobi. Chen Xuezhong tidak mengikutinya, dan berkata, "Zhao Ling, tolong ucapkan terima kasih kepada saudaramu saat dia keluar nanti. Aku ada urusan sore ini, jadi aku tidak akan menunggunya." "Baiklah, Direktur Chen, jaga dirimu." Zhao Ling mengangguk sebagai jawaban. Chen Xuezhong kemudian berkata kepada para guru, "Guru-guru yang terhormat, saya harus pamit sekarang." Istri dan putrinya pun dengan sopan mengikutinya untuk berpamitan kepada semua orang. Setelah Chen Xuezhong pergi, manajer lobi membawa Zhao Ling dan para guru ke ruang staf di sebelahnya. Para karyawan sedang sibuk di restoran prefabrikasi saat ini, dan ruang istirahat kosong dan sunyi. Para guru mengangguk puas. Su Yang mengambil pena dan kertas dari manajer lobi dan berkata, "Zhao Ling, izinkan saya memberi Anda beberapa pertanyaan bahasa Mandarin untuk dijawab terlebih dahulu. Apa yang seharusnya terjadi akan terjadi. Tidak ada jalan keluar." Wajah Zhao Ling muram, tetapi dia segera menyesuaikan pola pikirnya dan bersiap untuk ujian. Dia sudah menjadi murid yang baik, jadi dia memiliki kepercayaan diri. Sementara itu, di restoran prefabrikasi, Zhao Chen dengan cepat menanggapi pertanyaan dari pelanggan. "Bung, jangan takut. Kamu tidak punya tumor di kepalamu. Penyebab kamu mengalami sakit kepala, pusing, dan berputar-putar adalah karena kamu menderita spondilosis serviks. Bibi, kesehatanmu sangat baik, tidak ada yang salah denganmu. Sungguh, aku tidak berbohong. Kamu suka dansa persegi? Itu kebiasaan yang baik, bisa melancarkan sirkulasi darah dan meregangkan otot serta tulangmu. Tapi kamu juga harus berhati-hati agar tidak mengganggu tetangga. Nona cantik, jangan bekerja terlalu keras. Kamu harus meluangkan waktu untuk bersantai dan beristirahat. Masalah kesehatanmu ini semua disebabkan oleh tubuhmu yang terlalu banyak bekerja. Jika kamu tidak menyesuaikan jadwal tidurmu, bahkan jika obatnya menyembuhkan kali ini, penyakitmu tidak akan lama kambuh." Zhao Chen dapat mendiagnosis masalah secara akurat dan memberikan rencana perawatan serta saran untuk hampir semua orang hanya dengan pandangan sekilas dan pembacaan denyut nadi. Keterampilannya ini mengejutkan semua orang dan membuat orang semakin yakin bahwa dia adalah dokter terhebat di dunia. Orang-orang mengingat rencana perawatan dan nasihat terkaitnya, dan beberapa bahkan mengeluarkan ponsel mereka untuk merekamnya karena takut lupa. Zhao Chen mendiagnosis orang dengan sangat cepat, dan dalam waktu sekitar 40 menit ia telah memeriksa sekitar 100 orang di restoran prefabrikasi tersebut. Namun, diagnosis dan perawatan yang cepat juga berdampak buruk baginya. Untungnya, ia juga menerima gelombang kekuatan harapan, yang mengimbangi kelelahannya. Setelah menghembuskan napas lega, Zhao Chen berkata, "Kondisi pasien sudah membaik. Saya permisi dulu." Orang-orang mengungkapkan rasa terima kasihnya. "Dokter Zhao, Anda benar-benar bekerja keras. Terima kasih banyak. Kalau bukan karenamu, aku nggak akan tahu bagaimana aku bisa terkena penyakit kronis ini." Meskipun demikian, suara sumbang masih saja muncul dari kerumunan. Seorang pria parubaya dengan tatapan sinis dan sinis berkata, "Dokter Zhao, mohon tunggu sebentar lagi. Saya baru saja menelepon keluarga saya dan meminta mereka untuk datang." Ya ampun, orang ini bahkan mengundang teman-teman dan keluarganya. Zhao Chen tersenyum kecut, tetapi ia benar-benar tidak punya waktu untuk menunggu di sana. Manajer lobi sudah memberitahunya bahwa para guru belum pergi. Ia tidak mungkin membuat mereka menunggu tanpa batas waktu, bukan? Lagi pula, jika ia benar-benar setuju untuk tinggal dan menjalani perawatan lebih lanjut,
Siapa yang tahu jika pria parubaya berlidah tajam ini akan memanfaatkan situasi dan memanggil lebih banyak orang? Namun, Zhao Chen sangat sopan dan menolaknya. Sambil berkata, saya benar-benar minta maaf, saya ada hal lain yang harus dilakukan. Tanpa diduga, pria parubaya berwajah sarkastis itu menjadi tidak senang dan berkata dengan nada sarkastis, dokter ajaib macam apa dia? Dia bahkan tidak mau merawat pasien. Dia sama sekali tidak punya etika medis. Zhao Chen sangat marah karena niat baiknya tidak dihargai. Bahkan ia dibalas. Namun, sebelum ia sempat melampiaskan amarahnya, pengunjung lain di sekitarnya sudah geram dan ikut bersamanya menghadang pria tak tahu malu ini. Dokter Zhao mengorbankan waktunya sendiri untuk mengobatimu secara cuma-cuma, dan kau bahkan tidak mengucapkan terima kasih, malah melontarkan komentar-komentar yang memfitnah. Sungguh tidak tahu malu. Dokter Zhao, apakah Anda dirugikan atau berhutang budi kepada saya? Kenapa Anda harus menunggu di sini sampai kerabat dan teman Anda tiba? Haha, berani sekali Anda. Mendengar semua orang mengumpatmu membuatku merasa lega. Sejujurnya, aku belum pernah melihat orang yang begitu tak tahu malu sebelumnya. Kalau saudara dan temanmu sakit, pergilah ke rumah sakit untuk berobat. Kenapa Dokter Zhao harus mengorbankan waktunya untuk menunggu mereka di sini? Dokter Zhao sudah berbuat lebih dari cukup dengan menawarkan konsultasi medis gratis. Orang-orang seharusnya punya hati nurani dan tahu cara bersyukur, kurang ajar yang tidak tahu berterima kasih itu seperti binatang buas. Mendengar kata-kata itu, pria parubaya berwajah sarkastis itu tersipu malu dan tak berani berkata apa-apa lagi. Ia berbalik dan hendak pergi. Tetapi ketika dia mencoba pergi, kelompok itu tidak mengizinkannya pergi. Mau pergi? Gak semudah itu. Para pengunjung restoran mengerumuni pria parubaya berwajah sarkastis itu dan temannya. Pria itu ketakutan. Wajahnya memucat dan suaranya bergetar ketika berkata, apa yang ingin kau lakukan? Aku peringatkan kau, memukul orang itu ilegal. Peringatannya tidak ada pengaruhnya sama sekali. Tidak ada seorang pun yang menyerang, mereka hanya berteriak padanya. Meminta maaf. Benar sekali, minta maaf pada Dokter Zhao. Kamu tidak akan pergi dari sini sebelum kamu meminta maaf hari ini. Zhao Chen sangat tersentuh oleh reaksi semua orang. Ia menegaskan kepadanya bahwa meskipun ada beberapa orang yang tidak tahu malu di dunia ini, ada jauh lebih banyak orang baik. Ia pun angkat bicara. Katanya, Anda tidak hanya harus minta maaf, tetapi Anda juga harus mengembalikan biaya konsultasi saya. Pria parubaya berwajah sarkastis itu terkejut untuk apa saya membayar konsultasi? Mereka tidak membayar saya. Zhao Chen menjawab, saya senang mentraktir mereka secara gratis, tapi saya tidak senang mentraktir Anda. Bagaimana kalau saya tidak membayar biaya konsultasi? Apa yang bisa Anda lakukan? Tanya pria parubaya berwajah sarkastis itu dengan ekspresi tidak senang. Kita harus bertanya pada semua orang tentang ini. Zhao Chen mengangkat bahu, dengan ekspresi yang mengatakan, aku tidak akan menghentikanmu jika kau ingin mati. Semua orang bekerja sama, berpose garang, dan beberapa bahkan meletakkan buku-buku jari mereka. Melihat hal itu, lelaki setengah baya yang berwajah sinis itu pun mundur dan bertanya, berapa biaya konsultasinya? Terserah kamu. Bayar berapapun yang menurutmu sepadan dengan kesehatanmu. Zhao Chen tidak mengincar biaya konsultasi. Dengan kekayaannya saat ini, bagaimana mungkin dia peduli dengan jumlah sekecil itu? Dia hanya ingin memberi pelajaran kepada pria parubaya yang kejam ini, untuk membuatnya tahu bahwa orang lain baik kepada Anda karena mereka baik, bukan karena mereka membutuhkan Anda atau berutang sesuatu kepada Anda. Jika Anda tidak menghargainya, lebih baik Anda membayar harganya. Pria parubaya berwajah sarkastis itu ragu sejenak, lalu mengeluarkan 10 yuan dari sakunya. Sebelum Zhao Chen sempat berbicara, para pengunjung restoran di sekitarnya mulai mengejek. Sialan, 10 yuan? Beraninya kau menawarkan sebanyak itu? Sekarang, biaya pendaftaran sederhana di rumah sakit saja sudah lebih dari 10 yuan, kan? Apa kau sengaja ingin menghinaku? Kesehatanmu cuma bernilai 10 dolar? Kamu lebih buruk dari binatang. Bahkan teman-temannya pun tak tahan lagi dan mengeluh. Sing Heksin, kalau kalian mau mati, silakan saja sendiri, jangan menyeretku ikut mati. Wajah Sing Heksin memucat lalu memerah karena ejekan itu. Ia bertanya, kalau begitu, beritahu aku, berapa yang harus kuberikan? Berikan semua uang yang kau miliki. Teriak seseorang. Saran itu disetujui semua orang benar, kami tidak akan mempersulit Anda. Ayo kita ambil semua uang yang Anda miliki dan gunakan sebagai biaya konsultasi Anda. Sing Heksin tentu saja menolak, tetapi menghadapi kerumunan yang gelisah, bagaimana mungkin ia berani menolak? Ia hanya bisa memasang wajah sedih dan mengeluarkan semua uang tunai yang dimilikinya. Dia bergumam sambil menggertakkan gigi, perampok. Mereka semua perampok. Setelah aku pergi, aku akan panggil polisi dan suruh mereka menangkap kalian semua. Dia mengambil cukup banyak uang, setidaknya 10 atau 20 ribu. Zhao Chen menolak menerima uang itu dan berkata kepada manajer lobi yang berdiri di sampingnya, sumbangkanlah uang ini ke badan amal.
Ini adalah perbuatan baik untuknya dan cara untuk mengumpulkan karma baik. Kata-kata ini langsung menuai pujian luas. Dr. Zhao benar-benar orang yang baik hati dan saleh. Lihat, Dr. Zhao sedang berbuat baik padamu, jadi cepatlah dan ucapkan terima kasih padanya. Ingatlah hal ini di masa depan. Perbanyaklah berbuat baik, dan berhentilah bersikap menjijikan. Mendengar kata-kata ini, Xing He sangat tidak senang. Tetapi dia harus menyimpannya untuk dirinya sendiri dan tidak berani menunjukkannya. Dia tidak ingin dipukuli. Saya sudah membayar biaya konsultasi. Bolehkah saya pergi sekarang? Tanya Xing He, rasanya ingin menangis. Biaya konsultasi 10 atau 20 ribu yuan terlalu mahal untuk penyakit ini. Mau kemana? Belum minta maaf. Jawab orang-orang. Tapi aku sudah membayar uangnya, kata Xing Hexin dengan wajah sedih. Memberi uang adalah satu hal, tetapi meminta maaf adalah hal yang lain, koreksi orang-orang. Keadaan mengharuskan Xing Hexin hanya bisa meminta maaf kepada Zhao Chen, dan kemudian dengan hati-hati bertanya, bolehkah aku pergi sekarang? Ayo pergi. Zhao Chen melambaikan tangannya dan menasihati. Jadilah orang yang lebih baik di masa depan. Aku baik dan mudah diajak bicara. Tapi kalau kamu menyinggung orang lain, kamu tidak akan bisa pergi begitu saja. Xing Hexin menggerutu dalam hati. Aku kehilangan 10 atau 20 ribu yuan, tahu. Dan kau sebut itu sikap baik dan mudah diajak bicara? Bagaimana kau bisa begitu tak tahu malu? Lagi pula, apa sih maksudnya, menjadi orang baik? Aku kan bukan orang baru saja bebas dari penjara. Dia hendak pergi bersama temannya ketika manajer lobi Lakeside Residence memanggilnya. Tunggu sebentar. Ada apa lagi? Tanya Xing Hexin. Suaranya bergetar karena sedikit air mata. Aku hanya ingin meninggalkan tempat ini. Apa kalian akan berhenti? Manajer lobi menjawab, Anda belum membayar makanan Anda. Apakah Anda akan membayar dengan kartu atau tunai? Bayar tunai? Apa saya punya uang tunai untuk membayar sekarang? Xing Hexin sebenarnya ingin membentak manajer lobi. Tetapi akhirnya dia menahan amarahnya. Dengan patuh mengeluarkan kartu banknya, menggeseknya untuk membayar, dan melarikan diri. Takut jika dia berjalan terlalu lambat, dia akan dipanggil kembali. Melihat penampilannya yang acak-acakan saat dia pergi, para pengunjung restoran tertawa terbahak-bahak, benar-benar menikmati diri mereka sendiri. Zhao Chen menangkupkan tangannya untuk mengucapkan terima kasih kepada semua orang, sambil berkata, terima kasih atas bantuan kalian semua. Tidak perlu berterima kasih kepada kami. Kalau ada yang seharusnya berterima kasih kepada seseorang, seharusnya kami yang berterima kasih kepadamu. Ya, Anda telah mengorbankan waktu Anda untuk memberikan konsultasi medis gratis kepada kami. Anda telah bekerja sangat keras. Kami bukanlah tipe orang yang tidak tahu berterima kasih dan tidak menghargai kebaikan yang telah kami terima. Semua orang ikut menyampaikan kata-kata mereka sendiri, yang sederhana namun tulus, sangat menyentuh Zhao Chen. Setelah bertukar beberapa kata sopan, Zhao Chen pamit dan, dipimpin oleh manajer lobi, menuju ruang tunggu staf di sebelahnya. Zhao Ling telah menyelesaikan ujian, dan beberapa guru sedang mengoreksi kesalahannya dan memberinya nilai. Begitu Zhao Chen memasuki ruang staf, dia menangkupkan tangannya dan meminta maaf. Saya minta maaf telah membuat kalian, para guru, menunggu. Tidak apa-apa, kita akan mengambil kesempatan ini untuk menguji Zhao Ling, kata Su yang sambil mendongak. Terima kasih atas kerja kerasmu, kata Zhao Chen, mengungkapkan rasa terima kasihnya sebelum bertanya, bagaimana pelajaran adikku? Su yang melirik soal-soal ujian yang sedang dinilai oleh guru-guru lain dan menjawab, Zhao Ling cukup pandai dalam bahasa Mandarin dan matematika, tetapi dia kurang dalam bahasa Inggris dan kimia. Jika dia membutuhkan bimbingan belajar tambahan, saya sarankan dia fokus pada mata pelajaran tersebut. Sekolah tempat Zhao Ling bersekolah memiliki sumber daya pendidikan yang terbatas. Meskipun mata pelajaran seperti bahasa Mandarin dan matematika cukup baik, mata pelajaran seperti bahasa Inggris dan kimia memang kurang diajarkan dengan baik, sehingga wajar jika terdapat kesenjangan dalam pendidikan. Guru-guru lain juga menunjukkan kekurangan Zhao Ling dan memberikan saran untuk perbaikan. Zhao Chen dan Zhao Ling mendengarkan dengan saksama, mengingat setiap kata yang diucapkan guru. Setelah mendengarkan nasihat para guru, Zhao Chen dengan tulus mengungkapkan rasa terima kasihnya. Terima kasih atas bimbinganmu. Sekembalinya hari ini, aku akan mencarikan guru privat untuk Ling Er dan berusaha sebaik mungkin membantunya mengejar ketertinggalan dalam mata pelajaran yang kurang ia kuasai sesegera mungkin. Su yang berkata sambil tersenyum, Zhao Ling memiliki fondasi yang sangat kokoh dan sangat cerdas. Selama dia belajar dengan giat, saya yakin dia akan segera bisa mengejar ketinggalan. Kalian dengar itu? Guru Su memujiku karena pintar. Zhao Ling sangat senang dipuji. Matanya yang besar menyipit membentuk bulan sabit, membuat wajahnya semakin menggemaskan. Zhao Chen mengacak-acak rambutnya dengan sayang dan berkata sambil tersenyum, tentu saja, bagaimana mungkin adikku tidak pintar? Karena telah diputuskan bahwa dia akan pindah ke sekolah di Rongcheng, Zhao Ling merasa gembira sekaligus takut. Saya gembira karena bisa bersekolah di sekolah menengah pertama yang terkemuka di kota besar, tetapi saya juga takut karena khawatir nilai saya tidak akan bagus.
Tes ini membantu Zhao Ling memahami tingkat kemampuannya sendiri. Ada kesenjangan antara dirinya dan siswa-siswa dari SMP unggulan, tetapi itu tidak signifikan. Ia tahu bahwa selama ia tekun dan belajar dengan giat, ia pasti bisa mengejar ketertinggalannya. Pujian dan dorongan dari guru Su juga memberinya kepercayaan diri dan motivasi. Seringkali, kata-kata penyemangat dari guru dapat memotivasi siswa yang kesulitan belajar untuk belajar lebih giat. Namun, teguran yang kasar dan sarkastis dapat membuat siswa menyerah pada diri sendiri dan mengembangkan keengganan yang lebih besar untuk belajar. Zhao Ling beruntung. Dia bertemu dengan guru yang bertanggung jawab dan baik. Melihat interaksi antara Zhao Chen dan Zhao Ling, guru seperti Su yang dengan tulus berkomentar, kalian berdua memiliki hubungan yang sangat baik. Zhao Chen dan Zhao Ling bertukar pandang lalu tertawa. Setelah mengobrol sebentar, Zhao Chen mengeluarkan ponselnya dan menelepon Bonne Woman, memintanya untuk membawa mobilnya dan mengantar guru-guru pulang. Para guru dengan sopan menolak, dan berkata, tidak perlu mengantar kami. Kami akan panggil mobil dan pulang sendiri. Zhao Chen berkata, tempat ini berada di dalam taman lahan basah, jadi tidak nyaman untuk memanggil taksi. Mobil akan datang dalam waktu lama. Biarkan sekretaris saya mengantarmu pulang. Zhao Ling menimpali. Baik, guru-guru, biarlah suster bayi yang mengantar kalian pulang. Tidak dapat menolak tawaran baik Zhao Chen, dan dengan kedatangan wanita tulang, para guru tidak punya pilihan selain menerimanya. Kakak beradik itu mengantar guru mereka ke mobil. Zhao Chen memberi instruksi pada wanita tulang, Bai Mei, pastikan kau mengantar guru-guru pulang dengan selamat, mengerti? Jangan khawatir, bos. Di depan orang luar, Bonne Woman selalu memanggilnya bos, bukan tuan. Setelah berpamitan dengan Zhao Chen dan Zhao Ling, para guru masuk ke dalam Mercedes-Benz G55 dan semuanya terkejut. Bukankah Zhao Chen dari pegunungan? Bukankah dia masih mahasiswa baru? Bagaimana dia bisa menjadi bos? Dan mengendarai mobil sebagus itu dan mempekerjakan sekretaris yang begitu cantik dan luar biasa? Dari mana dia mendapatkan uang sebanyak itu? Betapapun terkejutnya mereka terlalu malu untuk bertanya lebih lanjut dan hanya bisa menyimpan pertanyaan itu untuk diri mereka sendiri, menunggu untuk menemukan jawabannya nanti. Hao Li kembali tak lama setelah para guru pergi. Zhao Chen bertanya dengan suara rendah, jadi, sudahkah kau tahu siapa dalam semua ini? Denganku, Hao Li, dalam kasus ini, bagaimana mungkin aku tidak mencapai apapun? Hao Li membual beberapa patah kata sebelum mulai bekerja. Beberapa kurang ajar dengan niat jahat itu sama sekali tidak waspada. Aku mengikuti di belakang mereka dan dengan mudah mengungkap seluruh kebenaran. Orang-orang ini semua dikirim oleh pemilik Lakeside Residence. Kurang ajar itu tidak bisa bersaing denganku dalam hal rasa masakan. Jadi dia mencoba menggunakan trik licik untuk merusak reputasi Lakeside Residence-ku. Hao Li sangat marah. Setelah mengumpat beberapa kali, ia melanjutkan ceritanya. Orang-orang yang dia kirim awalnya bermaksud merekayasa insiden keracunan makanan agar mereka bisa merekamnya dan mengunggahnya ke internet untuk menjebak saya. Namun, begitu mereka duduk, insiden mendadak itu terjadi, dan mereka menggunakannya sebagai alasan untuk membuat masalah. Untungnya, saudara Zhao ada di sana. Kalau tidak, bahkan jika kami bisa membuktikan ketidakbersalahan kami tetap akan tercoreng namanya. Begitu, kurang lebih begitu dugaanku. Setelah mengetahui detail kejadiannya, Zhao Chen tidak bertanya kepada Hao Li bagaimana ia menanganinya, melainkan hanya berkata, kita harus pergi sekarang. Bisakah kau mengantar kami ke sana? Dia tidak bertanya. Tetapi Hao Li menjadi cemas. Hei, tidakkah kau akan bertanya padaku bagaimana aku mengatasinya setelah aku mengetahui siapa dalangnya? Zhao Chen mengangkat bahu dan berkata tanpa minat, apa yang perlu ditanyakan? Jika kamu, seorang kultivator di alam ki pendengaran, bahkan tidak bisa menangani masalah sekecil itu, kultivasi macam apa kamu? Sebaiknya kamu pulang saja dan menanam ubi jalar. Kau sangat membosankan, keluh Hao Li, lalu menoleh ke Zhao Ling dan berkata, Ling er kecil, apakah kau ingin tahu bagaimana adikmu Hao menyelesaikan masalah ini? Tidak. Zhao Ling tidak menunjukkan ekspresi apapun padanya dan menggelengkan kepalanya. Berkata, saat ini, aku hanya ingin memanfaatkan waktu untuk mengejar ketertinggalan dalam bahasa Inggris, kimia, dan mata pelajaran lainnya. Hah? Apa-apaan ini? Sejak kapan kultivasi mengharuskan belajar bahasa Inggris dan kimia? Hao Li terdiam sesaat, ekspresinya dipenuhi kebingungan dan keterkejutan. MDZZ. Zhao Chen benar-benar terdiam kali ini. Zhao Ling merasa geli dan berkata sambil tersenyum, itu bukan kultivasi, itu tugas sekolah. Hao Li mengangkat tangannya dan menepuk dahinya. Aku hampir lupa. Kamu masih SMP. Ngomong-ngomong, aku sangat iri padamu karena punya kakak laki-laki sebaik itu. Kalau aku punya kakak laki-laki seperti itu, aku tidak perlu susah payah berkultivasi. Berhenti bicara omong kosong dan antar kami pulang. Zhao Chen menyela ocehan Hao Li. Terkadang orang ini bisa begitu cerewet sampai-sampai bisa membuatmu gila. Kamu tidak punya mobil? Tanya Hao Li bingung. Zhao Chen menjawab, saya menyuruh Bai Mei mengantar guru-guru pulang. Jadi,
Kau menjilat guru dan menyuruhku mengerjakan semua tugas berat itu? Baiklah, aku berutang budi padamu hari ini. Ayo, aku antar kau. Hao Li bangkit, mengendarai mobilnya, dan mengantar Zhao Chen dan Zhao Ling kembali ke tempat sewaan mereka. Dalam perjalanan, Zhao Chen menelepon Ningji dan memintanya mencari guru privat. Ternyata, meminta bantuan Ningji untuk urusan di Rongcheng adalah keputusan yang tepat. Tak lama kemudian, Yingji menelepon balik dan mengatakan bahwa ia telah menemukan guru privat untuk Zhao Ling, seseorang yang berkarakter baik dan memiliki keterampilan yang mumpuni. Terima kasih, aku akan mentraktirmu makan malam di lain hari, kata Zhao Chen. Yingji berkata sambil tersenyum, tidak usah repot-repot mengajakku makan malam. Kapanpun kamu ada waktu, bantu aku membuat senjata dan baju zirah dari bulu dan tulang tanuki. Kurasa set yang kamu buat untuk Bai Mei, meskipun bukan senjata ajaib, tidak jauh berbeda. Mendengar ini, Zhao Chen teringat apa yang terjadi di forum kultivator dan segera berkata, "Oh, ngomong-ngomong, saya mungkin akan membeli beberapa barang di forum kultivator nanti. Kalau sudah, saya akan meminta mereka mengirimkan barang-barang itu ke kediaman lama keluarga Ying Anda. Bolehkah saya menerima barang-barang itu untuk Anda?" Sama-sama. Yingji langsung setuju. Tapi kemudian terdiam, bingung, dan bertanya, "Kamu bisa beli barang di forum kultivator? Bagaimana kamu mengembangkan akun Altenyu? Bagaimana kamu bisa mencapai level kultivasi spiritual secepat itu? Cepat dan bagikan pengalamanmu denganku." Zhao Chen menjawab, "Saya hanya bertanya tentang harga dan belum menerima balasan. Mengenai berbagi pengalaman, sebaiknya Anda bertanya kepada orang lain, karena saya belum meningkatkan akun saya ke tingkat kultivasi spiritual." Yingji terkejut, "Kamu tidak meningkatkan akunmu ke level kultivasi spiritual? Lalu bagaimana kamu menghubungi penjualnya?" Bahkan Hao Li, yang sedang fokus mengemudi, ikut tergerak dan menyela. "Saudara Zhao, apakah Anda menemukan bug di forum kultivator? Jika ya, Anda bisa mengirimkan pesan pribadi kepada moderator. Selama bug yang Anda temukan itu nyata, forum tidak hanya akan memberi Anda poin sebagai penyemangat, tetapi juga bonus atau hadiah." Zhao Chen berkata, "Aku tidak tahu apakah itu bug, tapi setelah mendapatkan gelar Great Luo Golden Immortal, aku bisa masuk ke semua bagian forum kultivator dan melakukan segalanya. Tentu saja, aku tidak punya wewenang seperti moderator untuk memblokir atau menghapus postingan." Berderak. Hao Li menginjak rem mendadak, dan mobilnya pun berhenti tiba-tiba. Untungnya, Zhao Chen dan Zhao Ling bereaksi cepat dan berhasil menyeimbangkan diri tepat waktu. Kalau tidak, mereka pasti akan menabrak kursi depan karena pengereman mendadaknya. Untungnya kucing putih itu tidak ada di dalam mobil. Kalau tidak, Hao Li pasti akan terkena cakaran di wajahnya. "Ada apa? Kenapa kau mengerem mendadak sekali?" tanya Zhao Chen heran. Ia pikir ada kecelakaan di depan. Tapi ketika ia melihat ke depan, jalanan kosong dan tidak ada satu mobil pun. Hal ini membuatnya sangat bingung, dan ia tidak mengerti apa yang dipikirkan Hao Li. Hao Li tidak menjawab pertanyaannya. Ia malah berbalik, wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya, dan bertanya dengan suara gemetar, "Saudara Zhao, apa aku tidak salah dengar? Kau baru saja mengatakan bahwa kau mendapatkan gelar Dewa Emas Luo Agung di forum kultivator?" "Ya, itu hanya judul di forum. Kenapa harus heboh begitu?" Zhao Chen mengangguk dan berkata, "Itu hanya judul di forum. Kenapa harus heboh begitu? Bukankah itu hanya judul di forum?" Mendengar ini, Hao Li merasa ingin mencekik Zhao Chen. Sebenarnya, bukan hanya dia saja yang punya ide itu, tapi Yingji di ujung telepon juga ingin bergegas menghampiri Zhao Chen dan menghajarnya habis-habisan. "Apa kamu harus sok-sok? Gak bisa hidup tanpa pamer?" Pikiran yang sama muncul dalam benak Hao Li dan Yingji pada saat yang sama. Zhao Chen terkejut melihat ekspresi Hao Li yang galak. Ia menyilangkan tangan di dada dan bertanya, "Kenapa kau menatapku seperti itu? Apa yang ingin kau lakukan?" Dahi Hao Li langsung berkerut kesalnya, "Lah, aku tidak tertarik pada tubuhmu." Lalu ia berkata dengan marah, "Kak Ying, kau harus menjelaskannya padanya. Aku takut aku tidak bisa menahan amarahku dan akan menghajar si brengsek sok ini." Setelah berkata demikian, dia mengabaikan Zhao Chen dan berbalik hendak pergi. Zhao Chen tampak polos dan bingung, apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Bagaimana aku bisa menjadi seorang yang suka pamer? Mendengar ini, Hao Li hampir meledak amarahnya. Ia menarik napas dalam-dalam dan berkata dalam hati, "Tenang, ini ujian di jalur kultivasi, aku harus tetap tenang." Yah, tampaknya Hao Li melihat Zhao Chen sebagai semacam setan batin. Di ujung telepon yang lain, Yingji menarik napas dalam-dalam beberapa kali sebelum menahan keinginan untuk membanting ponselnya dan bertanya, "Zhao Chen, apakah kamu benar-benar tidak tahu nilai dari gelar Dewa Emas Luo Agung? Atau kamu hanya berpura-pura menjadi seseorang yang bukan dirimu?" Zhao Chen merasa dirugikan. "Saya tidak berpura-pura. Saya benar-benar tidak tahu. Kalian semua tahu saya baru beberapa hari di forum kultivator. Apalagi judul forumnya, saya bahkan belum sepenuhnya memahami aturan forum." Yingji dan Hao Li lalu teringat bahwa Zhao Chen memang seorang pemula di forum kultivator.
Meskipun mereka merasa lega, mereka juga sangat iri. Lagi pula, Zhao Chen telah mendapatkan gelar Dewa Emas Luo Agung. Setelah menenangkan diri, Yingji menjelaskan kepada Zhao Chen, gelar Dewa Emas Luo Agung adalah gelar tertinggi dan paling bergengsi di forum kultivator. Hingga saat ini, hanya 5 orang yang telah meraih gelar ini. Masing-masing dari mereka adalah pakar senior ternama di dunia kultivasi. Contohnya, Penatua Dewa Pilong, Pendekar Pedang Bai Lingyu, dan Iblis Kecil yang baru-baru ini menjadi terkenal dan dipuji sebagai penguasa 10.000 keluarga. Pada titik ini, suaranya tiba-tiba berhenti, dan Hao Li menginjak rem lagi. Zhao Chen terdiam karena kesal. Fatihao, apa yang kau lakukan? Kapan ini akan berakhir? Apakah si Memyu asli? Atau kau beli yang palsu? Hao Li mengabaikan ejekannya, berbalik, dan bertanya dengan kaget, Saudara Zhao, bukankah kau adalah gadis hantu kecil? Pertanyaan mengejutkan Yingji datang dari telepon Zhao Chen. Mungkinkah kamu guru terkenal dari keluarga Wan, hantu kecil Zhao Chen menjawab, ID yang baru saja aku daftarkan di forum memang bernama Little Ghost Tapi apa hubungannya dengan Master 10.000 keluarga itu? Hao Li tampak sedih dan kecewa, lalu bergumam, hantu kecil sebenarnya kamu. Aku terus berhayal, menganggap hantu kecil sebagai wanita yang halus, cantik, dan luar biasa. Kenyataan benar-benar mengecewakanku. Zhao Chen terdiam. Hao Li memang seorang penyendiri yang setiap hari asyik dengan anime dan manga. Imajinasinya terlalu liar. Yingji pun berseru, aku sungguh tak menyangka kau adalah adik hantu kecil. Ya? Kau telah menunjukkan kemampuan luar biasa untuk membantu orang meningkatkan teknik kultivasi dan menjawab pertanyaan mereka sebelumnya. Seharusnya aku langsung menghubungkan adik hantu kecil denganmu. Hao Li mengeluh, wajar kalau kita tidak punya koneksi. Siapa suruh dia memilih nama aneh seperti itu? Little Ghost Dilihat dari manapun, kedengarannya seperti ID perempuan. Aku tidak pernah menyangka itu crossdresser. Aku hanya tahu ada crossdresser di game online, tapi aku tidak pernah menyangka akan ada juga di forum. Zhao Chen memelototinya dan berkata dengan kesal, sialan, omong kosong apa yang kau bicarakan? Apakah berarti karakter perempuan atau waria? Ku punya arti khusus, bukan merujuk pada adik perempuan. Kau hanya mengarang cerita sendiri. Apa salahku? Baiklah, kalian berdua, tenanglah dan berhenti berdebat. Yingji menghentikan pertengkaran mereka berdua, lalu bertanya, Zhao Chen, kamu tadi bilang kamu tidak tahu apa yang terjadi dengan guru-guru terkenal keluarga Wan? Apa? Kamu tidak aktif di forum kultivator beberapa hari terakhir ini? Zhao Chen menjawab, kemarin saya sibuk menyewa rumah, membersihkan dan mendekorasinya, dan hari ini saya sibuk mentraktir guru-guru Ling makan malam. Saya tidak punya waktu untuk mengunjungi forum para kultivator. Dia mengatakan yang sebenarnya. Dalam 2 hari terakhir, setiap kali ada waktu luang, dia fokus mempelajari ilmu kedokteran dan mengembangkan keterampilannya, dan sama sekali tidak sempat mengunjungi forum kultivator. Akun Kikinya yang baru terdaftar tersimpan di komputer, bukan di ponselnya. 2 hari terakhir ini, dia menjalani kehidupan yang sangat damai, tidak menyadari keributan dan pergolakan besar yang disebabkan oleh akun alternatifnya di dunia kultivasi. Begitu. Biar ku jelaskan padamu. Yingji berbicara panjang lebar, menceritakan dari awal hingga akhir keributan yang disebabkan oleh kebiasaan Zhao Chen menjawab pertanyaan berulang kali. Setelah mendengarkan, Zhao Chen tetap tenang begitu banyak hal telah terjadi. Mengapa kamu tidak terkejut atau bersemangat sama sekali? Tanya Yingji dengan bingung. Zhao Chen menjawab, apa yang perlu diributkan? Aku sudah tahu sejak lama bahwa, menggosok papan untuk mengerjakan soal, akan menyebabkan keributan besar. Diam-diam dia menambahkan dalam benaknya, aku sudah pernah mengalami hal semacam ini saat mengerjakan soal latihan di forum sekolah, jadi kurasa aku punya sedikit pengalaman. Yingji tidak menyadari bahwa dia memiliki pengalaman serupa dan sangat mengagumi ketenangannya. Zhao Chen menambahkan, ngomong-ngomong, kalian harus merahasiakan ini untukku, jangan biarkan siapapun tahu bahwa aku adalah gadis iblis kecil. Tidak masalah, kami pasti akan merahasiakannya. Yingji setuju tanpa ragu. Hao Li bingung mengapa merahasiakannya. Ini adalah sesuatu yang bisa membuatmu terkenal di dunia kultivasi. Masalahnya, aku tidak ingin menjadi pusat perhatian, kata Zhao Chen sambil tersenyum kecut. Kalau masalah ini sampai bocor, paling banter aku akan diganggu setengah mati oleh para kultivator yang akan datang setelah mendengar beritanya, dan paling buruk, nyawaku bisa terancam. Hao Li tidak bodoh, dia langsung mengerti apa yang dimaksud Zhao Chen. Memang, akun Little Ghost kini dipuji sebagai guru ternama dari 10.000 aliran. Begitu para kultivator mengetahui bahwa Zhao Chen adalah Little Ghost mereka pasti akan mencoba segala cara untuk mencari tahu keberadaannya dan berbondong-bondong dari seluruh dunia. Pada saat itu, mengganggunya untuk meminta petunjuk akan dianggap sopan. Menculik dan menginterogasinya untuk mendapatkan teknik dan rahasia kultivasi bukanlah hal yang mustahil. Lagi pula, dunia kultivasi itu seperti masyarakat nyata.
yang manusianya macam-macam. Haoli langsung berkata, saya mengerti. Saudara Zhao, jangan khawatir, saya tidak akan pernah membocorkan rahasia ini. Saya bersumpah, jika saya membocorkannya, saya akan menderita iblis batinnya selama kultivasi saya di masa depan, menderita penyimpangan ki, dan mati dengan mengerikan. Ini adalah sumpah yang hikmat, dan diucapkan dalam bentuk sumpah rohani. Jika dilanggar, sumpah tersebut pasti akan berlaku. Zhao Chen melihat ini dan merasa sangat tersentuh tidak perlu membuat sumpah yang begitu berat. Haoli mengeluh, sialan, kenapa kau tidak bilang dari tadi? Aku sudah bersumpah dan kau baru memberitahuku sekarang. Ia lalu tertawa lagi cuma bercanda. Aku cerewet, dan kalau aku tidak bersumpah, aku takut aku tidak akan bisa mengendalikan mulutku. Tapi saudara Zhao, mengingat bagaimana aku membantumu menjaga rahasiamu, kau harus memberiku lebih banyak bimbingan dalam pengembangan aliran Dingxi di masa depan. Zhao Chen mengangguk penuh semangat dan setuju. Tidak masalah. Jika kamu memiliki pertanyaan tentang kultivasimu di masa depan, datanglah kepadaku. Dia cukup yakin tentang masalah ini. Dengan warisan Wu Peng, bahkan jika Haoli bertanya kepadanya tentang kenaikan ke keabadian, dia bisa memberinya jawaban yang hampir sempurna. Di ujung telepon, Yingji terdiam sejenak sebelum berkata, Zhao Chen, aku juga bisa bersumpah untuk memastikan masalah ini tidak bocor. Namun, aku sarankan sebaiknya leluhur juga tahu tentang masalah ini. Lagi pula, kau berencana menjadikan rumah lama kita sebagai alamat pengiriman. Jika dia tidak tahu tentang ini, pasti akan menimbulkan kesalahpahaman dan masalah. Aku juga berpikir begitu, kata Zhao Chen. Kau boleh memberitahu leluhur tentang ini, tapi jangan yang lain. Bukannya aku tidak percaya pada orang-orang pemenang, tapi kalau terlalu banyak orang yang tahu, mereka pasti akan membocorkan rahasianya. Dimengerti. Yingji menghela napas lega dan segera mengucapkan sumpah spiritual juga. Pada saat ini, Haoli bertanya lagi. Ngomong-ngomong, saudara Zhao, karena kamu tidak ingin menjadi terkenal begitu cepat, mengapa kamu melakukan sesuatu yang begitu mengejutkan dan sensasional sehingga menggemparkan seluruh dunia kultivasi? Kau pikir aku mau? Kata Zhao Chen kesal. Kalau bukan karena aturan di forum kultivator yang menyatakan hanya kultivator spiritual yang boleh menghubungi penjual di pasar hantu raksasa, aku tidak akan berada di bagian di mana aku bisa berlatih soal dan mengumpulkan poin di pagi dan sore hari. Kalian mengerjakan soal latihan di bagian, pagi mendengar jalan, sore mati, hanya untuk mendapatkan poin? Tanya Haoli dan Yingji serempak. Zhao Chen mengangguk ya, apalagi? Dia disambut dengan keheningan. Ini sungguh canggung. Zhao Chen menggaruk kepalanya, bertanya-tanya bagaimana dia bisa menghentikan pembicaraan. Setelah sekian lama, Haoli menghela napas panjang dan mendesah. Aku merasa pandangan duniaku dan nilai-nilaiku telah runtuh total. Yingji berkata sambil tersenyum kecut, kau membocorkan begitu banyak teknik rahasia hanya untuk mendapatkan poin. Aku harus memberimu nilai penuh untuk tindakan sombongmu itu. Aku jamin, bahkan jika kebenaran terungkap, tak seorang pun akan mempercayainya. Haoli setuju, tepat sekali. Siapa sangka ada anak boros seperti itu di dunia ini. Wajah Zhao Chen menjadi gelap. Apa salahku sampai menyinggungmu? Kenapa kau memfitnahku seperti ini? Jadi, apakah kamu masih akan menjawab pertanyaan di bagian, pencerahan siang, kematian malam, mulai sekarang? Tanya Yingji. Zhao Chen berpikir sejenak dan berkata, sulit untuk mengatakannya, itu tergantung pada suasana hatiku. Yingji dan Haoli, tanpa persetujuan sebelumnya, diam-diam meratapi selama 3 detik rekan-rekan Taois yang dengan panik memposting pertanyaan di bagian pagi mendengar Dao, malam mati selama 2 hari terakhir. Setelah mengobrol beberapa menit lagi, Yingji menutup telepon dan pergi ke kediaman lama keluarga Ying untuk menemui sang kepala keluarga. Ketika Yingji bertemu dengan leluhur, ia sedang duduk di kursi malas, berjemur di taman depan rumah. Ketika melihatnya, leluhur tersenyum dan bertanya, JR, apa yang membawamu ke sini? Leluhur, ada sesuatu yang perlu aku laporkan kepadamu, kata Yingji. Leluhur tua itu mengangguk pelan dan berkata, ada apa? Katakan padaku. Setelah memastikan tidak ada orang lain di dekatnya, Yingji berbisik, leluhur, guru terkenal dari keluarga Wan, hantu kecil adalah Zhao Chen. Apa katamu? Leluhur tua itu tiba-tiba berdiri dan bertanya dengan heran, apakah berita ini benar? Sudah dikonfirmasi? Zhao Chen sendiri yang mengatakannya. Yingji menceritakan kejadian itu kepada leluhurnya. Setelah mendengarkan, leluhur tua itu terkejut. Aku tidak menyangka. Zhao Chen, bocah ini, sangat berpengetahuan, jadi, dia tidak dapat menemukan kata-kata untuk menggambarkannya. Dan setelah beberapa lama, dia akhirnya berhasil mengucapkan komentar dengan terbata-bata sangat mesum. Yingji mengangguk, wajahnya menampakkan kekhawatiran yang mendalam, lalu berkata dengan serius, leluhur, menurutmu apa yang harus kita katakan mengenai Zhao Chen yang ingin keluarga yang membantunya mengumpulkan barang-barang itu? Leluhur tua itu meliriknya, bukankah kau sudah berjanji padanya? Apa kau pikir kami, para pemenang,
Akan mengingkari janji kami? Yingji buru-buru berkata, aku bertindak atas inisiatifku sendiri dan menyebabkan masalah bagi keluarga. Tolong hukum aku, leluhur. Aku tidak akan menghukummu, karena kau melakukan hal yang benar, kata sang patriar sambil menyipitkan matanya. Membantu Zhao Chen mengumpulkan barang-barang itu memang akan merepotkan, tapi itu juga akan memberi kita keuntungan besar. Hah? Yingji terkejut. Bagaimana mungkin sesuatu yang tidak dihargai dan melelahkan bisa mendatangkan manfaat? Melihat ekspresi bingung Yingji, sang leluhur tersenyum dan menjelaskan. Saat ini, semua orang di dunia kultivasi sedang bertanya-tanya tentang siapa hantu kecil MM. Jika seseorang mengetahui bahwa alamat pengiriman hantu kecil MM adalah kediaman lama keluarga Ying kita, menurutmu apa yang akan terjadi? Yingji menjawab, orang-orang mungkin curiga bahwa Little Devil MM adalah salah satu dari kita. Para pemenang? Benar. Sang patriar mengangguk dan berkata, meskipun keluarga Ying kami adalah keluarga penyihir dengan garis keturunan lebih dari 1000 tahun, kami belum pernah mampu mencapai jajaran keluarga dan sekte kelas atas. Mengapa? Bukan karena kami kurang kuat, tetapi karena kami kurang reputasi. Jika orang-orang mengakui bahwa hantu kecil MM adalah salah satu anggota keluarga Ying kami, maka kami bisa mendapatkan banyak prestise. Lagi pula, hantu kecil MM adalah guru ternama dari semua keluarga dan seorang dermawan yang sangat dipuji di dunia kultivasi. Mengenai masalah dan bahaya, kami, keluarga Ying, tidak takut. Yingji berpikir sejenak, lalu mengerutkan kening dan berkata, tapi bukankah ini berbohong dan mengambil keuntungan? Bagaimana jika orang-orang mengetahui kebenarannya nanti? Bukankah reputasi keluarga Ying kita akan hancur? Itu akan menjadi keputusan yang merugikan. Leluhur tua itu terkekeh dan berkata, siapa yang bilang kita akan berbohong dan mengambil keuntungan dari orang lain? Yingji tertegun, tanpa benar-benar bingung. Sebelum ia sempat bertanya, sang leluhur melanjutkan, bukan saja kita tidak akan berbohong, tetapi faktanya, dari awal hingga akhir, kita harus menyangkal bahwa bocah kecil itu adalah anggota keluarga Ying. Yingji adalah wanita yang cerdas, dan setelah berpikir sejenak, dia mengerti maksudmu. Biarkan orang menebak sendiri, kata leluhur tua itu, di dunia ini, ada beberapa hal yang tidak akan ada seorang pun yang mempercayainya jika Anda mengakuinya. Tetapi semakin Anda menyangkalnya, semakin banyak orang akan mempercayainya. Yingji mengangguk, menyetujui apa yang dikatakan leluhur itu. Lagi pula, Zhao Chen telah memilih bekas kediaman keluarga Ying sebagai lokasi panen. Begitu berita ini menyebar, 9 atau 8 dari 10 orang di dunia kultivasi akan curiga bahwa Zhao Chen memiliki hubungan dengan keluarga Ying. Pada titik ini, penyangkalan keras sang pemenang tidak hanya akan gagal menghilangkan kecurigaan orang-orang, tetapi juga akan membuat mereka merasa telah menemukan kebenaran, dan entah mengapa sang pemenang enggan mengakuinya. Jika orang tersebut bukan pemenang, mengapa alamat pengirimannya harus dicantumkan di rumah lama sang pemenang? Penyangkalan sang pemenang hanyalah trik ceroboh untuk memprotes terlalu banyak. Jadi, orang-orang akan sangat mempercayai spekulasi ini, dan para pemenang akan meraih ketenaran dan kekayaan dengan memanfaatkan popularitas. Bahkan jika kebenaran terungkap nanti, mereka tidak akan terlalu terpengaruh karena mereka tidak berbohong dan telah mengatakan yang sebenarnya dari awal hingga akhir. Jika orang-orang tidak mau mendengarkan dan bersikeras membuat tebakan liar, mereka tidak bisa berbuat apa-apa, kan? Setelah memahami poin-poin penting ini, Yingji dipenuhi rasa kagum terhadap leluhurnya dan tak dapat menahan diri untuk berpikir, jahe tua lebih pedas. Namun, ia punya kekhawatiran lain melakukan hal ini memang akan sangat menguntungkan kita para pemenang. Tetapi apakah itu akan membuat Zhao Chen tidak senang? Lagi pula, kita telah memanfaatkannya. Sang patriar tua mendesah pelan dan berkata, JR, kau memang yang paling berbakat di keluarga pemenang kita dalam beberapa abad terakhir dalam hal kultivasi. Tetapi kau masih kurang dalam menilai orang dan menangani urusan. Aku bisa meyakinkanmu bahwa apa yang kita lakukan tidak akan mengecewakan Zhao Chen. Malahan, dengan memberikan alamat pengiriman di kediaman lama kita, dia menyiratkan bahwa kita harus bekerja sama. Dia mendapatkan kedamaian dan ketenangan, sementara kita mendapatkan ketenaran sebuah situasi yang saling menguntungkan. Benarkah itu? Mulut Yingji ternganga, wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Leluhur tua itu tertawa dan berkata, kalau kau tidak percaya padaku, telepon saja Zhao Chen sekarang, beritahu dia rencana kita, dan lihat bagaimana reaksinya. Setelah berpikir sejenak, Yingji akhirnya mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Zhao Chen. Saat itu, Zhao Chen dan Zhao Ling telah kembali ke rumah, dan guru privat yang Yingji bantu mereka temukan juga telah tiba. Ada 2 guru privat, keduanya guru perempuan, yang meskipun tidak terlalu menarik, sangat cakap. Zhao Chen mengajukan beberapa pertanyaan kepada mereka tentang kursus tersebut dan mendapati bahwa kemampuan mengajar mereka memang sangat solid. Jadi dia menandatangani kontrak dengan mereka untuk bertanggung jawab membimbing Zhao Ling dalam mata pelajaran yang lemah. Kedua guru itu segera mulai bekerja, membuat jadwal bimbingan belajar, dan mulai memberikan bimbingan belajar hari ini. Zhao Chen meninggalkan ruang tamu dan pergi ke kamar tidur.
Ia baru saja menyalakan komputer dan hendak masuk ke akun Kiki alternatifnya serta forum kultivator ketika ia menerima telepon dari Ingji. Setelah mendengarkan penjelasan Ingji, Zhao Chen tersenyum dan berkata, "Baiklah, mari kita selesaikan seperti ini. Ini situasi yang saling menguntungkan, dan saya tidak keberatan." Ingji sedang menggunakan speakerphone, sehingga leluhur mendengar jawaban Zhao Chen dengan jelas. Ia tersenyum dan berkata, "Baiklah, JR, apa kau percaya apa yang kukatakan sekarang?" "Oh, leluhur juga ada di sini?" Zhao Chen mendengar suara leluhur dan segera menyapanya dengan sopan. "Salam, leluhur. Junior ini telah menyampaikan salamku kepadamu melalui telepon." "Tidak tulus," gerutu leluhur tua itu sambil bercanda. "Sudah berhari-hari berlalu, dan kau belum juga datang menemui leluhurmu. Apa kau pikir aku tua dan membosankan, dan kita tidak punya kesamaan?" Zhao Chen segera menjawab, "Tentu saja tidak. Akhir-akhir ini aku terlalu sibuk. Setelah selesai, aku pasti akan mengunjungimu, leluhur. Aku ingin mendengar lebih banyak ajaranmu." "Tidak, aku tidak berani mengajarimu. Lagi pula, kau sudah menjadi guru ternama keluargawan," kata leluhur tua itu sambil tersenyum. Ia sangat menyayangi Zhao Chen. "Kakek, tolong berhenti mengolok-olokku." Zhao Chen segera memohon maaf. Setelah bercanda sejenak, sang patriar mulai berbicara, "Karena Anda sudah menyetujui rencana kami. Mari kita lanjutkan sesuai rencana. Kami akan menanggung kesalahan Anda, dan kami akan mendapatkan reputasi yang kami butuhkan sebagai balasannya." "Tidak masalah," kata Zhao Chen sambil tersenyum. "Aku hanya khawatir ketenaranku akan terlalu besar dan menghancurkan tubuhku yang kecil. Akan sangat menyenangkan jika kau bisa membantuku." Sang patriar berkata, "Meskipun kamu masih kecil sekarang, siapa yang tahu kamu akan menjadi pilar seperti apa di masa depan. Ketika saatnya tiba, kami, para pemenang, harus bergantung pada bimbinganmu." Zhao Chen sedikit malu dengan pujian itu. "Leluhur, kamu terlalu menyanjungku." "Aku mengatakan yang sebenarnya," kata sang patriar tua dengan sungguh-sungguh. "Setelah hidup bertahun-tahun, aku cukup pandai menilai orang. Prestasimu di masa depan akan luar biasa." Zhao Chen tersenyum, "Terima kasih atas kata-kata baikmu. Aku harap hari itu benar-benar akan tiba." Keduanya membahas beberapa rincian lebih lanjut tentang rencana tersebut melalui telepon. Ketika sang patriar mengetahui bahwa Ingji telah mengucapkan sumpah spiritual, ia juga mengucapkan sumpah spiritual kepada Zhao Chen melalui telepon. Dengan cara ini, kedua belah pihak dapat merasa lebih nyaman dan saling percaya, sekaligus mempererat hubungan mereka. Harus diakui, sang leluhur tua benar-benar sesuai dengan reputasinya sebagai rubah tua licik yang telah hidup lebih dari 100 tahun. Taktiknya untuk menjilat dan membangun niat baik sangatlah terampil. Alih-alih dibenci, taktiknya justru membangkitkan rasa terima kasih. Sudah dapat diduga, jika sang pemenang meminta bimbingan Zhao Chen dalam hal apapun yang berkaitan dengan kultivasi, mereka pasti akan menerima instruksi yang sangat teliti. Setelah menutup telepon, lelaki tua itu berkata dengan puas, "Kali ini, saya benar-benar memiliki peluang untuk menang dan ZTI berada di ambang pemulihan." Setelah meletakkan teleponnya, Zhao Chen masuk ke forum kultivator dan akun Kiki alternatifnya. Dalam beberapa hari terakhir, banyak sekali orang di forum kultivator yang memantau akun alternatif Zhao Chen. Tindakannya langsung menimbulkan kehebohan di seluruh forum komunitas kultivasi. "Dia online. Gadis hantu kecil sedang online. Beraninya kau memanggilnya, gadis setan kecil? Seharusnya kau memanggilnya Tuan Wan." "Benar sekali, kita harus menggunakan bahasa kehormatan untuk menunjukkan rasa hormat kita kepada senior kita." Sementara orang-orang mengobrol di rubrik gosip Jianghu, mereka juga dengan panik mengirimkan pesan pribadi kepada Zhao Chen. Di antara pesan-pesan ini terdapat mereka yang ingin lebih dekat dengannya, mereka yang ingin menjadi muridnya, dan mereka yang memintanya untuk pergi ke rubrik pagi mendengar Dao, Sormati untuk membantu mereka menjawab pertanyaan. Dalam waktu yang sangat singkat, ratusan pesan teks internal membanjiri kotak masuk Zhao Chen. Zhao Chen juga memperhatikan simbol N merah besar di kotak surat. "Persis seperti yang kutemui di forum sekolah," gumam Zhao Chen, membuka kotak masuknya, mengabaikan pesan-pesan di situs tersebut, mengatur untuk menolak email dari pengirim yang tidak dikenal, lalu mengosongkan kotak masuknya. Seluruh dunia tiba-tiba menjadi sunyi. Para kultivator di forum tiba-tiba menyadari bahwa mereka tidak dapat mengirim pesan pribadi apapun kepada Zhao Chen, dan mereka langsung panik. "Mengapa saya tidak bisa mengirim pesan pribadi kepada guru-guru terkenal di Wanjia? Dia menyiapkan fitur untuk menolak email dari orang asing. Pasti karena kalian kurang ajar mengirim terlalu banyak email untuk mengganggunya, yang membuatnya marah dan menyebabkan dia melakukan ini. Biar kukatakan padamu, jika Master Wan yang tersohor itu meninggalkan forum kultivator karena gangguanmu, aku akan merapal mantra untuk mengutuk kalian kurang ajar sampai mati. Sialan, kau hanya bicara tentang kami. Tapi aku yakin kau tidak mengirim surat untuk melecehkan guru-guru senior ternama dari keluarga Wan." Para kultivator berdebat tanpa henti di rubrik gosip di dunia bela diri. Beberapa kultivator yang lebih pemarah bahkan menantang satu sama lain untuk berduel di forum.
berniat untuk beradu argumen di dunia nyata. Meskipun forum gosip benar-benar kacau, para moderator tidak punya waktu untuk mengatasinya karena seluruh energi mereka terfokus untuk menghubungi Zhao Chen. Di dalam kelompok moderator, para moderator berteriak dengan penuh semangat. Gadis hantu kecil sedang online. Dia mengaturnya untuk memblokir pesan teks dari orang asing. Satu-satunya cara untuk menghubunginya adalah melalui Kiki. Jadi, sudahkah kamu menambahkannya? Aplikasi sudah diserahkan, jangan terburu-buru. Moderator kembali mengirimkan permintaan pertemanan kepada Zhao Chen, sesuatu yang sudah berkali-kali ia lakukan dalam 2 hari terakhir. Sayangnya, semua permintaannya sebelumnya tidak dijawab. Ia berharap akhirnya bisa menambahkannya sebagai teman hari ini. Setelah menghapus pesan dalam aplikasinya, Zhao Chen masuk ke akun Kiki alternatifnya dan langsung melihat permintaan pertemanan. Saat membuka aplikasi, saya menemukan 4 pelamar. Semuanya penjual kristal awan petir dan pasir besi hitam di pasar hantu raksasa. Aplikasi lainnya berisi catatan salam, senior. Saya adalah moderator utama forum kultivator. Saya harap aplikasi ini disetujui. Kenapa moderator senior forum kultivator menambahkanku? Zhao Chen sedikit terkejut, tapi dia tetap menerima permintaan pertemanan itu. Setelah mengetahui bahwa ia telah ditambahkan sebagai teman, moderator utama sangat gembira. Setelah bersorak, ia segera membagikan berita tersebut di grup moderator ditambahkan. Hantu kecil senior menerima permintaan pertemanan saya. Kelompok moderator terdiam sejenak, lalu bersorak-sorai. Bagus, akhirnya ditambahkan. Itu tidak mudah. Tiba-tiba aku merasa penantian dan kecemasan 2 hari terakhir ini terbayar lunas. Apa aku agak menyedihkan? Bos, manfaatkan kesempatan ini dan segera beritahu senior tentang rencana kita. Kalau dia offline lagi, siapa tahu kapan kita bisa bertemu lagi. Moderator utama pun berpikiran sama. Mengabaikan keributan di antara para moderator di grup, ia menarik napas dalam-dalam beberapa kali untuk menenangkan diri dan mengirim pesan kepada Zhao Chen. Senior, saya moderator senior dan salah satu pendiri forum kultivator. Atas nama forum kultivator, saya ingin mengundang Anda untuk bergabung dalam jangka panjang. Kami bersedia membayar Anda untuk itu. Melihat pesan ini, Zhao Chen terdiam sejenak dan bertanya, hanya penempatan jangka panjang? Apakah ada yang perlu saya lakukan?